spesial ya. Nah, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar malam ini. Malam ini kita akan webinar dengan tema Building a Sense of Belonging atau Ownership Among Employees gitu ya. Kemudian, sebelumnya saya ingin menginfokan nih ke teman-teman bahwa webinar kita, di setiap webinar webinarnya KCI, itu akan selalu ada donasi gitu ya. Nah, donasi ini akan disalurkan ke panti asuhan di sekitar. Jadi teman-teman yang mengikuti webinar dan ikut berdonasi berarti ikut membahagiakan adik-adik di panti asuhan, seperti itu. Nah, seperti yang sudah ada di video di waktu kita nunggu tadi ya, sudah ada laporan atau dokumentasi bahwa donasi-donasi dari teman-teman disampaikan kepada adik-adik di panti asuhan, seperti itu. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini nih? Boleh, komen di kolom chat ya, gimana kabarnya hari ini? Apakah di tempat teman-teman nih hujan? Kayaknya beberapa hari ini hujan ya, kalau di Malang sih sampai 2 hari ini banjir gitu ya. Apakah hujan? Oke, ada yang hujan. Nah, paling Gunung enak ini Semeru sebenarnya meletus, Mbak. oh Gunung iya Semeru sampai betul, meletus ya. Gunung Semeru erupsi, turut ini ya, turut berduka cita untuk teman-teman yang ada Hmm, di sana. di sana. Baik, malam ini teman-teman kita sudah bersama dengan seseorang yang luar biasa ya. Pemateri kita, guru saya yang luar biasa, beliau ini adalah, kalau bisa dibilang beliau adalah HR profesional yang sudah lebih dari 2 dekade, berkecimpung di dunia HRD dan kemudian sekarang menjadi, entrepreneur gitu ya, direktur dari sebuah perusahaan PT Camelo Jaya Inspirasi. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Joko. Pak Joko Ya, boleh selamat malam, Mbak Prita. Pak Joko boleh sapa teman-teman dulu nih? Oke, baik rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabatku semuanya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Waalaikumsalam. semuanya. Salam bahagia untuk semuanya. Selalu ceria, selalu semangat. Selalu kita membuat afirmasi positif ya untuk diri kita sendiri. Karena ini tentang hidup kita. Jadi ya siapa lagi yang tidak membahagiakan diri kita kalau tidak diri kita sendiri gitu ya. Selalu senantiasa kita berpikir positif karena apapun dalam kondisi saat ini eh, tidak ada hal yang eh, membuat kita ini tidak bisa menafikan bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan dikasih nafas saja itu sudah cukup untuk membuat kita bisa bersyukur. Yang luar biasanya begitu, Mbak Rita. Luar biasa. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko sehat berarti hari ini ya? Lagi Ya, kosong, alhamdulillah. lagi gak Tadi ada barusan kegiatan? Oh, ngajar, ngajar baru sampai jam 4 sore tadi. Sudah. Masya Allah. Hampir tiap hari jadwalnya padat walaupun ditemani dengan hujan ya Pak. Ya, alhamdulillah lah masih ada yang ini mengundang saya sebagai pria panggilan. Masya Allah. Baik, Pak Joko saya juga ingin menyapa teman-teman dari Arayu yang hari ini kayaknya sudah hadir juga tim dari Arayu. Oke, Selamat malam kakak-kakak dari Arayu. Webinar kita selama 3 pertemuan ini adalah hasil kolaborasi antara KCI dengan Arayu, Arayu. seperti itu. Oke, thank you kakak-kakak dari Arayu. Oh iya, saya tadi belum kenalan, mungkin untuk teman-teman yang belum, kenal, hari ini saya bertugas sebagai MC sekaligus moderator ya. Teman-teman, kalau mau panggil saya boleh, Kak Prita, Dek Prita boleh ya. Jadi nanti bisa biar, enak gitu ya. Baik, Pak Joko, kan di banyak perusahaan ini saya pengen ini, mulai menyinggung tentang sense of belonging gitu ya, Pak, ya. Kan di banyak perusahaan itu di akhir-akhir ini belonging itu, bukan sebuah bonus aja, Pak, tapi memang sudah jadi kebutuhan. Karyawan yang, merasa diterima, dihargai, dan punya tempat itu cenderung lebih engage gitu ya, lebih, bertahan lama dan lebih semangat untuk memberikan kontribusi di perusahaan gitu. Nah, mungkin
Pak Joko bisa menyampaikan dulu sense of belonging yang dimaksud hari ini, malam ini itu seperti apa sih, Pak? Employee sense of belonging atau ownership gitu. Iya, sebenarnya ini pada tingkatan kalau kita bicara ya, basic-nya balik lagi ke teori yang sangat fenomenal ya, balik lagi ke teori Maslow ya. Mungkin teman-teman juga udah mendengar banyak tentang teori Maslow ya. Teori Maslow itu pada tingkatan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri ya. Sedangkan yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik atau kebutuhan biologis. Selama manusia itu dia bekerja, itu tujuannya itu hanya sekedar untuk sesuap nasi ya. Sekedar untuk dia itu pokoknya bisa dapat gaji, kemudian dia itu pulang membawa gajinya, kemudian untuk makan, kemudian besok lagi dia hadir lagi, terus begitu secara rutin dan sekedar rutinitas seperti itu yang dia jalankan, maka sebenarnya dia belum menyentuh pada esensi kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Nah, untuk menyentuh ke sana itu memang ada beberapa tingkatan ya. Nah, kita bicara sense of belonging itu berada di tengah-tengah sebenarnya. Belum pada tingkatan yang paling tinggi, Pak. Coba bayangkan ya, tingkatan yang paling tinggi itu kita bicara pada konteks yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu sudah bicara pada kebermanfaatan ya. Jadi apa yang saya miliki itu bagaimana bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, sekarang pada tingkatan sense of belonging itu belum berada pada tingkatan paling tinggi, tapi masih di tengah-tengah. Nah, masih di tengah-tengah ini ya. Nah, bagaimana sense of belonging yang dimaksud di sini? Bagaimana ketika dia itu bekerja, itu hadir secara jiwa maupun raga. Yang dimaksud begitu. Jadi jika bukan hanya sekedar dia itu bekerja, kemudian dia menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar menjalankan aktivitas tanpa dia sadari sepenuhnya bahwa dia sebenarnya hadir di situ, bisa jadi kemudian dia hadir secara raga tapi ya jiwanya nggak di situ gitu ya. Itu namanya tidak punya sense of belonging. Ya, tidak punya rasa memiliki, tidak punya rasa apa ya, kesadaran penuh bahwa sekarang ini saya faktanya ya takdirnya faktanya dan kenyataannya itu sekarang sedang berada di dalam pekerjaan ini, sedang berada di dalam aktivitas ini yang harus saya jalani dengan sepenuh hati. Nah, kalau dia sudah mampu menjalani itu sebagai bagian dari dirinya dengan penuh kesadaran, itu yang disebut dengan sense of belonging. Bagaimana dia merasa memiliki pekerjaan itu, merasa ya berada dalam pekerjaan itu sepenuhnya, berada hadir di dalam pekerjaan itu sepenuhnya, hadir di perusahaan ini sepenuhnya, dan dia akhirnya menjalannya dengan sukacita dan sepenuh hati. Itu yang dimaksud sense of belonging atau ownership. Begitu. Oke, luar biasa, Pak. Eh, berarti apa nih, Pak, apa, dampaknya kalau misalnya seseorang employee ini tidak punya sense of belonging? Ya, kalau kita bicara terkait dengan yang eh, seorang bekerja itu tidak memiliki ownership atau rasa memiliki terhadap yang dia lakukan, ya, terhadap pekerjaan dia, ya dia hanya sekedar bekerja menggugurkan kewajiban, ya. Ya dia menjalani pekerjaan itu, ya banyak sekali yang sekarang ini kita lihat para pekerja, dia datang bekerja itu tidak sepenuhnya hadir, ya bahkan pikirannya cabang kemana-mana ini, ya dia tidak membuat dirinya itu secara jiwa maupun raga itu ada di situ. Akhirnya apa? Ya pekerjaannya otomatis tidak all out. Ya. Dia tidak menjalankan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Karena apa? Ya dia menjalankan dengan keterpaksaan bisa jadi. Kalau tidak dengan keterpaksaan, dia ya sekedar menggugurkan kewajiban. Sama dengan kita ketika kita bicara ibadah, Mbak ya. Maaf kalau saya misalnya Muslim itu saya ibadah, kita sholat itu kadang-kadang lupa rakaat gitu ya. Sering kan Mbak Prita mengalami itu. Sebenarnya kita tidak sedang hadir di situ gitu ya, secara sepenuh hati gitu ya. Mungkin jiwa kita ada, raga kita ada melakukan itu, tapi jiwa kita tidak sedang di situ, pikiran kita melayang kemana-mana gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa jadi kita sedang menggugurkan kewajiban aja. Bisa jadi hari ini kita datang bekerja, tapi sebenarnya tidak sedang bekerja sepenuh hati. Kita sedang menggugurkan kewajiban untuk hadir di perusahaan, tapi tidak sedang menjalankan pekerjaan itu untuk mencapai sebuah goal yang sebenarnya itu harusnya kita capai. Nah,
Nah, untuk menggiring ke sana itulah yang butuh effort sebenarnya, dan effort ini nanti kita bicara di situ ya. Kuncinya nanti ada satu mekanisme yang saya sebut nanti dengan fondasi dasar leadership ya, kita ngomong. Itu nanti kita belajar di belakang ya. Tapi pada dasarnya ya itulah yang terjadi kalau orang tidak merasa memiliki terhadap pekerjaan itu ya, atau memiliki terhadap ya pekerjaan ataupun perusahaan yang di mana dia tempat bekerja dia gitu. Tapi dalam konteks ini jangan diartikan gini ya, Pak merasa ikut memiliki habis itu nanti barang-barangnya perusahaan dijual gitu ya. Bukan itu ya. Tapi dalam konteks ini ketika orang itu berada pada situasi dia merasa memiliki atas pekerjaan itu, merasa memiliki atas apa yang dia lakukan, ya aktivitas dia lakukan di pekerjaan itu, merasa memiliki terhadap pekerjaan itu, dia akan ya menjalani itu dengan sepenuh hati. Nah, sepenuh hatinya itu dalam konteks itu adalah menjalankan pekerjaan dia sesuai dengan yang diamanahkan, memegang tanggung jawabnya dan mencapai goal yang dia harus capai gitu ya. Karena sebenarnya dalam konteks ini ya, ketika orang dihadirkan dalam bekerja itu, ketika dia misalnya misalnya digaji 3 juta misalnya gitu ya dalam 1 bulan. Sebenarnya perusahaan menggaji 3 juta itu kan ada sesuatu yang harus dicapai yang nilainya adalah 3 juta gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Prita memiliki karyawan, kemudian digaji 3 juta, harapannya kan udah diukur nih, dengan digaji 3 juta itu menghasilkan sekian. Gitu ya. Nah, ketika tidak mencapai sekian itu tadi, berarti sebenarnya dia tidak memegang amanah. Ya. Jadi dia tidak memegang amanah terhadap apa yang diberikan tanggung jawab pada dia. Lah kenapa itu? Nah, kalau misalnya kenapanya itu karena kurang skill ya dan sebagainya itu masih bisa kita maklumi dan itu bisa kita upgrade lah karena memang masih baru atau apa gitu. Tapi kalau tidak memenuhinya karena unsur-unsur tadi itu, pikirannya cabang kemana-mana, kemudian hatinya tidak ada di situ, fisiknya dia di situ, tapi kemudian dia curi-curi waktu, ya itu namanya ya secara fisik dia hadir, tapi secara hati dia nggak ada di situ. Itu dampaknya. Menarik. Oh, berarti kalau misalnya sense of belonging itu berarti karyawan ikut merasa memiliki perusahaan. Apakah suatu saat itu nggak bentrok, Pak? Jadi mungkin sebagai karyawan itu ada momen-momen di mana kita itu nggak setuju gitu ya dengan keputusan dari manajemen gitu. Kayaknya sih keputusan ini arahnya tidak membuat perusahaan maju gitu, Pak, tapi manajemen sudah memutuskan seperti itu. Itu apakah nanti tidak berdampak kita jadi merasa, "Kok gitu sih?" Gitu, Pak? Oke, mana sih di dalam hidup ini yang senantiasa selaras dengan pikiran kita? Bahkan pada suami istri yang dekat aja dengan kita, ada potensi konflik, betul nggak? Betul, Emang Mbak Brita selama menikah sekian tahun nggak pernah konflik sama suaminya? Artinya berbeda pandangan dong, betul nggak? betul, Pak. Nah ini balik lagi kepada materi saya sebelumnya, dia bisa acceptance nggak terhadap perbedaan itu? Karena kan tidak selalu bahwa apa yang kebijakan yang ada di dalam perusahaan itu selalu mengikuti apa yang dia pikirkan, mengikuti apa yang dia inginkan. Nggak akan selalu gitu. Tapi persoalannya dia bisa acceptance nggak? Dia bisa menerima nggak kondisi itu? Ya tentunya semua kita bicara acceptance itu dalam konteks ketika kebijakan dari perusahaan itu sudah ditegakkan atas dasar ini ya, etika, norma yang itu berlaku secara universal tentunya ya. Kalau itu kebijakan perusahaannya sendiri memang itu udah banyak menyimpang dari norma, menyimpang dari etika, ya itu beda cerita gitu ya. Tapi andai kata dalam konteks ini perbedaan kepentingan yang terjadi gitu ya. Tapi kalau perbedaan etika, perbedaan norma hukum, perbedaan norma ini kemudian itu menjadi sebuah perbedaan pandangan, itu namanya sengketa gitu ya. Dan sengketa itu silakan diselesaikan dalam jalur yang benar itu ya. Tetapi dalam konteks ketika udah kebijakan ditegakkan sesuai dengan etika yang ada, sesuai dengan kemampuan perusahaan, sesuai dengan koridor norma yang ada gitu ya, dan kemudian terjadi perbedaan kepentingan, perbedaan harapan gitu ya, maka persoalannya bisa acceptance enggak gitu ya. Kenapa? Karena di fakta atau harus diakui ya bahwa eh, diakui atau tidak bahwa sampai dengan hari ini ketika karyawan itu bekerja di perusahaan itu, rezeki dia sampai dengan hari ini masih dilewatkan perusahaan itu. Nah, ketika kemudian perusahaan memberikan sebuah keputusan yang berbeda pandangan dengan dia, berbeda harapan dengan dia, nah tentunya ada sudut pandang yang berbeda nih.
Nah, balik lagi seperti yang kemarin ini, ya di materi-materi sebelumnya itu bisa acceptance nggak terhadap perbedaan itu, gitu ya. Kalau itu acceptance berarti problem itu selesai, gitu ya. Problem itu selesai. Dan itu yang terjadi ketika acceptance, maka ya balik lagi bahwa dia bisa menyadari, bisa kemudian menerima perbedaan itu dan kembali akhirnya merasa bahwa ya ini adalah bagian dari ya kehidupan saya, kehidupan pekerjaan saya memang harus saya terima. Gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Kemarin kan sempat saya sampaikan ya bahwa pada tingkatan yang paling tinggi di dalam sebuah rasa kebijaksanaan manusia itu tak kalah dia mampu menerima kenyataan. Nah, problem kemarin juga saya sampaikan bahwa masalah itu terjadi karena tiga hal. Satu, karena dia tidak bisa meninggalkan masa lalu. Ya. Yang kedua, tidak bisa menerima kenyataan masa kini. Dan kemudian terlalu mengkhawatirkan masa depan. Nah, ketika dia tidak menerima kenyataan yang ada atas keputusan daripada manajemen tadi itu nggak bisa acceptance, pasti akan ada masalah di dalam dirinya. Nah, gitu ya. Nah, balik lagi tadi, dia bisa acceptance nggak dalam kondisi itu? Gitu, Mbak. Baik, Pak. Berarti walaupun punya sense of belonging, tetap harus punya mindset acceptance seperti itu ya, Pak. Menerima keputusan-keputusan manajemen karena walaupun kita punya pendapat-pendapat pribadi tentang perusahaan, tapi pasti manajemen punya pertimbangan yang matang untuk arah kebijakan perusahaan seperti itu. Nah, eh, untuk bagaimana caranya kita mengetahui seorang karyawan atau kita sendiri itu punya seberapa seberapa tinggi sense of belonging kepada perusahaan? Eh, Tadi saya sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau mengomentari Mbak Vita tadi ya, bahwa ketika kita bicara terkait dengan yang namanya tadi itu acceptance itu salah satu ciri. Salah satu ciri orang itu udah tumbuh rasa memilikinya, itu salah satunya itu, mudah menerima. Salah satu sifat acceptance ini salah satunya menjadi sebuah power ya, sebuah kekuatan di dalam 17 level kesadaran yang dari siapa itu kemarin itu sampai saya lupa. 17 level kesadaran dari David Hawkins itu ya. Itu adalah salah satu power gitu ya. Nah, ini juga yang namanya acceptance, penerimaan ini adalah salah satu juga karakter yang dimiliki dan menjadi sebuah power ketika kita masuk dalam salah satu teorinya Johari Window ya. Di Johari Window itu salah satunya juga ada muncul itu acceptance. Nah, di dalam sense of belonging ini salah satu cirinya adalah ketika dia mudah menerima, ya mudah menerima terkait dengan ya kebijakan-kebijakan yang di atas norma, balik lagi ya di atas norma, di atas etika dan sebagainya, dan mudah untuk menerima perbedaan kepentingan, dia bisa ya tarik ulur, ya istilah Jawa itu munggah udun ke, Mbak, kira-kira begitu. Itu maka dia salah satu ciri orang yang memiliki sense of belonging itu seperti itu. Bagi dia, pekerjaan itu yang dia jalani sekarang ini bisa jadi ada pekerjaan yang lebih baik gitu. Tetapi faktanya hari ini kan saya menjalani pekerjaan ini. Ya udah, pekerjaan ini harus saya jalani dengan baik karena inilah rezeki saya. Inilah fakta yang harus saya terima. Inilah memang kenyataan yang harus saya terima. Saya jalani dengan sepenuh hati. Gitu ya. Nah, itu ciri khasnya adalah penerimaan kenyataan terhadap pekerjaan itu sendiri. Yang kedua adalah ia memegang tanggung jawab dan amanah tadi, amanah dan tanggung jawab. Jadi bisa jadi bahwa pekerjaan tidak disukai, Mbak. Bisa jadi loh nggak disukai. Tetapi dia mencoba untuk belajar menyukai karena acceptance tadi itu. Ibaratnya begini, lebih baik saya makan ketela tapi nyata Mbak daripada makan pizza tapi mimpi. Jadi ya ketela ini saya nikmati dengan rasa syukur gitu ya. Pekerjaan ini saya nikmati walaupun mungkin pekerjaan ini ya bagi sebagian orang lain tidak menyenangkan, bagi sebagian orang lain ini mungkin tidak mengenakan, tapi bagi saya ini rezeki saya saat ini. Selama saya belum mendapatkan yang lebih baik, ya ini amanah ini saya pegang, tanggung jawab ini saya pegang. Itu prinsipnya. Ketika orang punya sense of belonging, ya dia memegang amanah dan tanggung jawab ini. Itu ya. Yang kedua adalah dia loyal. Ya, ketiga dia loyal, tidak hitung-hitungan, Mbak. Jadi misalnya pulangnya setengah 4 gitu ya. Kemudian ada pekerjaan yang itu belum selesai, nanggung Kalau saya tambahkan misalnya selesai ya paling nambah-nambah 15 menit. Itu dia akan nambah. Ya,
Tapi kita lihat ya, banyak sekali di perusahaan kita lihat, ya bahkan sebelum bel berbunyi, orang udah ngantri di gerbang, nunggu bel. Bahkan 15 menit sebelumnya, atau bahkan ada yang setengah jam sebelumnya, itu orang udah siap-siap pulang. Begitu bunyi bel, dia langsung lari. Gitu. Nah, berarti itu contoh-contoh ciri-ciri yang menggugurkan kewajiban tadi itu. Dia tidak akan hitung-hitungan. Kalau memang pekerjaan belum selesai, ya dia akan menyelesaikan itu, ya, walaupun dia kehilangan waktu 10 menit, 15 menit, ya untuk pulang terlambat tidak dihitung lembur, dia akan jalani itu. Loyal namanya. Nah, kemudian yang keempat, ada kepedulian, Mbak. Kepedulian. Jadi dia merasa ketika, contohnya begini paling gampang. Pernah nggak kita, ya, ketika berjalan gitu ya, kemudian melihat yang namanya keran air, coba di mute Mbak. Ya, misalnya melihat keran air itu lagi airnya ngocor gitu ya, ya di kamar mandi gitu ya. Kalau orang punya yang namanya sense of belonging, dia akan matikan itu. Kalau misalnya kerannya rusak, dia akan laporkan itu, bahwa keran itu rusak. Peduli gitu ya. Tapi ada yang orang cuek gitu ya. Ada yang orang cuek, nggak peduli, yang bayar air bukan aku gitu. Nah, contohnya seperti itu. Ada kepedulian pada hal kecil yang sebenarnya ya itu mubadir kalau itu kemudian dibiarkan gitu ya. Itu. Kemudian ya dia mencoba untuk senantiasa ya menunjukkan rasa semangat di dalam melakukan aktivitas. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa yang dia jalankan itu ada sekian banyak orang menunggu di rumah untuk hasilnya ini. Apa itu? Ya apapun kondisinya dia lakukan itu adalah untuk nafkah keluarga gitu ya. Jadi dia harus jalannya dengan semangat. Karena kalau dia jalan dengan semangat, dengan rasa syukur dan sebagainya, bukan hanya nilai yang dia dapatkan, tapi keberkahan yang dia dapatkan. Dan berkah itu ya yang membuat kita cukup, Mbak. Ya. Jadi bukan persoalan banyak ya. Berkah itulah yang membuat itu kehidupan kita itu cukup. Jadi kalau misalnya ada gajinya orang itu banyak, kemudian kok dia misalnya hutangnya masih banyak, hidupnya nggak cukup, itu berarti jauh dari berkah itu. Kira-kira begitu. Berkah itu membuat kehidupan kita cukup. Ya. Jadi ketika dia menjalankan dengan semangat, sepenuh hati, dan dia menyadari ini bagian dari saya ini mencarikan nafkah, ya maka ya keberkahan itu akan mampir di dalam kehidupan dia dan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi itu ciri-cirinya ya. Jadi kalau kita bicara acceptance tadi salah satu ciri-cirinya itu ya. Nah, itu Mbak, kita bicara di pengembangan tadi dari pernyataan Mbak Rita ya. Baik, Oke. berarti acceptance, amanah, loyal, peduli, dan tetap semangat gitu ya Pak ya. Sudah. Ada nggak Pak cara mengukur kita itu, kalau tadi kan tanda-tandanya ya Pak, ada nggak cara mengukur kita itu sudah cukup punya sense of belonging untuk perusahaan atau belum? Ya, saya mungkin boleh exercise sih Mbak ya. Saya punya sebuah kuesioner nih, boleh di-share linknya di apa di kolom chat ya. Teman-teman boleh mengisi di Google Form ini. Di situ ada 12 pertanyaan, coba diisi deh. Saya izin share screen barcode ya Pak. Boleh, teman-teman silakan diisi. Saya punya sebuah kuesioner, nanti kita lihat ya skornya berapa gitu ya. Ya, ini nanti kita lihat dan ini untuk teman-teman sendiri nggak dikumpulkan ke saya kalau gitu ya. Nah, nanti skornya berapa akan kita lihat. Coba di-sharekan di kolom chat, Mbak, linknya. Sudah saya siapkan tadi ya. Bentar Pak. Oke. Jadi ada, kalau kita bicara ini ya, cara yang membuat faktor-faktor ya, mendukung faktor-faktor tumbuhnya sense belonging itu apa saja. Lebih mudah juga linknya dikasih di kolom chat, Mbak. Baik Pak. Teman-teman juga boleh scan ya, silakan. Nah, boleh di-scan teman-teman untuk diisi ya, coba diisi. Ya, silakan kemudian nanti setelah diisi skornya berapa boleh dituliskan di kolom chat ya. Di-scan pakai handphone ya. Silakan. Linknya boleh ditulis juga di kolom chat, Mbak. Nah, itu. Nah, itu juga di kolom chat juga udah ada ya. Itu. Silahkan, coba dikerjakan. Bentar aja kok, cuma hanya 12 saja dan itu cuma milih ini
setuju, sangat tidak setuju, dan sebagainya. Oke. Coba boleh menggunakan link yang ada di kolom chat, boleh juga di-scan barcode ya, silakan. Bagi yang udah tahu skornya boleh ditulis di kolom chat. Itu Mbak Dwita. Baik, linknya pakai yang bawah ya teman-teman, yang muncul warna biru sama ada underline-nya. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan skornya, bisa di-share di kolom chat ya. Berapa kira-kira? Ini skor maksimalnya kalau memang kita punya sense of belonging sampai berapa, Pak? Ini skornya sampai 60, Mbak. Berarti kalau dapat skor-skor 58, 59 itu kita sense of belonging-nya cukup tinggi. Nanti kita akan ada range-nya ya. Setelah itu nanti kita jangan di-spill dulu, nanti dibuat segitu semua, teman-teman. Oh iya. Nanti speaking good nanti ya. Silakan teman-teman ya. Ya, silakan kita tunggu dulu ya. Silakan dikerjakan ya. Ada 12 pernyataan ya yang harus Jadi diisi. kalau mau hasilnya akurat dijawab sejujur-jujurnya seperti itu Iya, ya, Pak ya. dan itu nggak ngaruh kok. Itu kan dipakai untuk diri kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Silahkan, mungkin ada yang sudah selesai, sudah mendapatkan skor, bisa di-share di kolom chat. Skornya dapat berapa gitu ya. Sebenarnya sharing skor ini bukan untuk di-judge gitu ya Pak, tapi untuk nanti kita bahas aja kira-kira ini seperti apa gitu ya. Oke, Kak Iya. Fuad tadi sudah dapat skor 40, Kak 40, ada Merin 49. 49. Ada lagi, Ada silakan. lagi teman-teman? Oke. Apa arti dari skor ini nanti habis ini saya sampaikan gitu ya. Oke, ada lagi yang sudah, silakan. 41 ya. Kak Iktafi. Iktafi. Ada 41. Wah, 56. Woi, ada yang 59. 59. 47. Dewi 47. Ya. Kak Oke, ada Koruniawan 47 juga. Ada 54. Oke, ya. Oke, barangkali sambil 43. ini Pak, sambil Iya. dibahas mungkin Pak, arti-arti Oke. skor ini. Baik ya, udah mewakili ya. Jadi ya udah dapat skornya. Rata-rata di atas 40 ya. Baik ya. Jadi sebenarnya ini skor ini kalau kita bicara terkait dengan skor ini satu pernyataan kita kasih skor 5 lah gitu ya. Jadi kalau 12 dikali 5 itu kan totalnya 60 ya, Mbak ya. Betul ya? 60. Jadi skor tertinggi adalah 60 gitu ya. Nah, untuk ngukur sederhana aja ya. Ini kita exercise ringan-ringan gitu ya. Nanti kuesioner itu bisa dikembangkan lebih jauh gitu ya. Biar speaking coach-nya dan sebagainya itu bisa lebih diinikan, itu ya bisa nanti dimodifikasi sendiri. Tapi kalau kita bicara dari skor tertingginya 60 ya, biasanya umumnya yang di angka 45 ke atas ya, mendapatkan 45 ke atas ya, itu ya sense of belonging-nya itu udah cukup tinggi, Mbak. Udah masuk tinggi gitu ya. Kita bagi menjadi 3 aja. Kalau misalnya nanti dibagi menjadi 5 juga bisa aja gitu ya. Bisa tinggi, sedang, rendah gitu aja ya. Jadi di atas 45 itu tergolong tinggi gitu bicara begitu aja. Nah, kemudian 30 ya, 31 lah gitu ya, sampai 45 gitu ya. Ini tergolong sedang ya. Nah, kemudian kalau di bawah 30 ini tergolong rendah. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi ya kalau kita bicara bagi 3 aja ya, 3 aja mau dibagi 5 nanti silakan tinggal range-nya aja diatur gitu ya. Nanti dibagi 3, berarti yang 46 ke atas itu tergolong sense of belonging-nya, ownership-nya itu tinggi ya. Kemudian 31 sampai 45 itu masuk kategori sedang. Kemudian 30 ke bawah itu masuk kategori rendah, kira begitu. Nah, yang menarik begini, ya, kita coba lihat ya pernyataan-pernyataan yang ada. Pernyataan 1 ya. Ini sengaja saya bahas gitu karena memang ini kunci materinya sebenarnya di sini ya. Saya merasa diterima oleh tim tempat saya bekerja. Nah, kalau kita bicara terkait
apakah orang itu sudah memiliki sense of belonging atau tidak, ya, dan bagaimana cara menumbuhkannya, gitu ya. Itu nomor satu itu tadi, dia harus merasa diterima oleh tim, ya, berarti tim ini adalah rekan kerja yang ada di tempat dia bekerja. Kalau dia merasa bahwa tim ini saya di sini itu selalu dibully, saya di sini itu merasa nggak pernah ada teman yang mensupport saya kerja juga sendirian, ya ditanyain nggak ada yang jawab, gitu ya. Saya merasa terasingkan, ya dia akan susah untuk benar-benar masuk, ya benar-benar acceptance, ya benar-benar bisa ya membaur, ya membumi, ya dengan sepenuh jiwa raganya akan sulit. Kenapa? Karena dia hidup dalam lingkungan yang seperti itu. Dia hidup dalam lingkungan yang dia merasa tertolak oleh lingkungan itu, merasa tidak diterima. Tangkap ya, Mbak Prita ya. Nah, itu. Jadi bagaimana konteksnya, ya, yang namanya perusahaan membuat orang bekerja itu merasa ya tersupport oleh ya yang namanya rekan kerjanya, oleh tim. Ya, makanya tadi saya ngomong, kunci di dalam konteks kita bicara yang namanya menumbuhkan ownership atau sense of belonging ini adalah leadership. Leadership. Ya, makanya leaders ini memainkan peran yang sangat penting karena apa? Ya, leaders di dalam tim itulah yang bisa membuat situasi itu bisa menjadi kondusif dan bisa saling support. Nah, kalau leadersnya nggak bisa mengayomi dalam tim itu, tidak bisa membuat yang namanya tim itu bisa berkolaborasi dengan baik, maka pasti akan ada orang yang merasa tersisih, akan ada orang yang merasa ya dia ini terasingkan. Ya, maka fondasi dasar daripada sense of belonging ini kalau saya ngomong itu adalah leadership. Itu, Mbak. Jadi yang pertama tadi ya, bagaimana membuat dia diterima oleh tim ya. Itu. Dan itu sangat kunci, menjadi sangat kunci karena dia akan berinteraksi dengan orang di situ ya, dan orang-orang yang berada di dalam tim, terutama tim yang inti ya, yang berada dalam lingkungan core-nya dia itu apa, misalnya dia bekerja di HR gitu ya, tim HR-nya. Kalau dia bekerja di production ya tim di production itu, kalau dia bekerja di R&D ya tim di R&D itu. Kuncinya di situ. Perkara kemudian di tim yang sebelahnya ya, di rekan yang departemen yang lain mungkin tidak terlalu akrab ya itu wajar gitu ya. Tapi di dalam tim, di dalam tempat dia bekerja sehari-hari itu, dia merasa tersupport nggak? Itu. Pernyataan kedua, Mbak. Saya merasa orang lain di organisasi mengenal kemampuan dan kontribusi saya. Mengenal kemampuan dan kontribusi saya. Berarti ini apa? Ini adalah pengakuan. Jadi kalau orang itu pengen menumbuhkan sense of belonging-nya, ya akui hasil kerja dia. Nah, cara mengakuinya itu banyak, ya. Baik itu dikasih apresiasi tidak selalu dalam bentuk uang ya, Mbak ya. Ya, misalnya Mbak Prita kerjamu bagus banget, dan oke dikasih jempol. Ini juga bagian dari pengakuan, gitu ya. Oke, good job. Oke, thank you, makasih ya udah disupport. Itu pengakuan. Oke, keren kerjaanmu. Itu adalah pengakuan. Gitu ya. Bahkan ketika misalnya dia berbuat kesalahan, kemudian dia tegur, diluruskan dengan cara yang baik, itu juga bagian dari pengakuan. Jangan salah, bukan hanya pujian ya. Tapi kalau memang kerjanya memang berbuat salah, dia diluruskan, dikasih feedback dengan cara yang baik, dia akan tetap tumbuh itu sense of belonging. Karena merasa dia dikasih feedback, dia merasa diperhatikan. Balik lagi kan kuncinya leadership kan, gitu ya. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3, saya punya kesempatan untuk menyuarakan pendapat yang dihargai. Ya, saya punya kesempatan untuk menyuarakan pendapat yang dihargai. Artinya apa? Dia merasa diberikan sebuah trust, kepercayaan untuk dia itu berpendapat, terlepas pendapatnya dipakai atau tidak. Tapi dia diminta untuk menyuarakan ide dia. Dia diminta untuk menyampaikan pendapat dia. Oke ya.
teman-teman, ya banyak sekali yang sekarang mempersoalkan sekarang ini Gen Z itu katanya susah diatur. Kalau saya ngomong ya, Gen Z-nya susah diatur. Kalau ada yang mengatakan begitu, Anda yang di sini yang hadir para Gen Z, Anda terima nggak gitu ya? Kalau saya jadi Gen Z, saya nggak terima itu. Iya kan? Banyak mengatakan Gen Z itu susah diatur. Ya, kalau saya ngomong bukan masalah Gen Z-nya tidak diatur, tidak susah diatur. Saya akan bicara bahwa Anda yang mengatur Gen Z itu tidak memiliki kemampuan leadership kekinian gitu ya. Boleh dong saya mengatakan begitu? Pasti saya akan didukung oleh para Gen Z ini. Jadi kalau ada yang mengatakan Gen Z susah diatur, saya kasih pembelaan kepada Anda. Saya akan mengatakan bahwa Anda yang mengatur Gen Z, ya, anak buah para anak yang punya anak buah Gen Z kemudian ada kesulitan mengatur Gen Z, berarti kemampuan leadership Anda itu perlu diupgrade. Anda belum memiliki kemampuan leadership ya yang kekinian. Anda belajar tentang transformational leadership gitu ya. Gitu loh. Ini saya langsung didukung para Gen Z ini. Setuju Pak katanya begitu. Ya, kenapa begitu? Anda harus tahu karakter Gen Z itu kayak apa. Ya, harus tahu karakter Gen Z kayak apa. Kasihlah trust, kasihlah mereka itu kesempatan untuk menyampaikan idenya, menyampaikan pendapatnya, dengarkan dulu. Kemudian kalau nggak cocok, luruskan dengan cara mereka gitu ya. Cara mereka itu tidak dengan kemudian dikasih wejangan seperti orang-orang dulu ketika zaman saya itu kasih wejangan terus kita harus duduk diam, enggak. Dikasih ya, kemudian feedback yang rasional, kemudian dibalikkan lagi. Model-model coaching itu cocok untuk mereka gitu ya. Begitu, kasih kepercayaan kepada mereka bahwa mereka itu sebenarnya dewasa. Jadi balik lagi ke kuncinya leadership. Ya, kuncinya leadership. Ya, di sini ya kesempatan menyuarakan pendapat, kasih kesempatan mereka untuk dan ini Gen Z banget gitu. Gen Z banget. Gen Z ya sehebat apapun Gen Z yang ada di dalam organisasi Anda kalau tidak dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk kemudian mereka bersuara, berpendapat, berkreasi, dia akan keluar gitu ya. Tuh. Kemudian nomor 4. Saya merasa pekerjaan saya ya memberi makna dan tujuan. Coba. Saya merasa pekerjaan saya memberi makna dan tujuan. Artinya apa? Ya. Kira-kira apa maksudnya ini? Saya merasa pekerjaan saya memberi makna dan tujuan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu ada sesuatu yang saya itu ya ada impact-nya. Hasilnya itu nanti punya impact baik kepada orang lain maupun pada diri saya sendiri. Contoh dulu ya. Saya bekerja di perusahaan pabrik ya, pabrik itu yang memproduksi sarung ya. Dulu saya. Sekian waktu yang dulu ya. Nah, ketika saya merasa bahwa pekerjaan saya itu memberikan impact, bahwa ketika saya memberikan kontribusi menghasilkan sarung yang baik dan sarung itu dipakai untuk sholat gitu ya. Wah, saya merasa bahwa saya itu pekerjaan saya memberikan sebuah impact yang nyata gitu ya. Baik pada diri saya ya, kemudian pada orang lain. Orang lain bisa menikmati produk saya untuk dipakai untuk ibadah. Sedangkan saya sendiri merasa puas. Kenapa? Karena membantu orang untuk bisa beribadah gitu. Kira-kira begitu. Nah, pernah nggak kita menanamkan bahwa ketika Anda bekerja itu memang menghasilkan apa dan akan dipakai untuk apa gitu ya? Bukan hanya sekedar untuk bahwa Anda itu untuk mendukung penjualan itu dapat duit, duitnya itu nanti kemudian kembali ke perusahaan, perusahaan tambah kaya, mengkayakan pemilik perusahaan. Bukan hanya itu gitu ya. Tapi punya makna yang jauh lebih tinggi, value yang lebih tinggi yang membuat orang itu ya merasa ketika menghasilkan sesuatu itu berimpact juga kepada nilai pribadi dia ini. Nomor 4. Nomor 5, saya aman untuk menjadi diri sendiri di tempat kerja. Be yourself. Ya, ini Gen Z banget juga ya. Be yourself. Artinya apa? Masing-masing orang punya potensi yang berbeda. Masing-masing orang punya ya yang namanya minat bakat yang berbeda. Maksudnya bagaimana untuk menjadi diri sendiri itu? Ya, biarkan orang ini merasa bahwa apa yang dia miliki itu bisa dieksplor sesuai dengan apa yang menjadi kreasi dia. Tetapi dalam batas-batas yang tentunya itu diatur oleh aturan perusahaannya. Batas-batasnya biasanya ini dituangkan di dalam yang namanya peraturan perusahaan, dan yang lebih penting kalau batasan perilaku itu diatur di dalam core value perusahaan.
core value perusahaan atau nanti akan diturunkan menjadi corporate culture gitu ya. Itu batasannya. Selama tidak melanggar batasan-batasan norma, ya batasan-batasan core value itu, ya udahlah gitu ya. Do it, lakukan itu. Tidak harus dengan cara saya gitu ya. Nah, contoh ya, banyak sekali leader-leader yang seusia saya ini, Mbak. Seusia saya, tapi bukan saya. Karena teman-teman saya di kantor ya, tim kita di kantor ya, di KCI itu rata-rata Gen Z semua gitu ya. Ya, waktu kumpul itu semua ada berapa orang? 12 orang ya, Mbak ya, di kantor ya kalau kumpul itu. 14. 14, Mbak Maria kamu hitung. Ya. Oh iya. Ya, ada 14. 14 orang itu rata-rata Gen Z semua. Yang Gen X-nya mungkin Mbak Prita aja ya, bukan ya? Enggak ya, Mbak Prita bukan Gen X ya. Sama Pak Joko, Pak. Gen X saya gitu. Nah, saya adalah orang-orang generasi X gitu ya. Tapi coba lihat bagaimana saya memperlakukan anak-anak Gen Z itu. Apakah saya memberikan wejangan? Apakah harus menuntut dengan cara saya? Enggak. Saya kalau misalnya punya ide, ya, saya akan menyampaikan ide saya begini, Rek. Ide saya itu tujuannya adalah untuk mencapai ini. Tapi kalau kamu punya ide yang lain dengan cara yang berbeda, asalkan hasilnya sama atau bahkan lebih baik, monggo silahkan disampaikan. Nah ini, akhirnya orang menjadi diri sendiri. Jadi tidak harus dipaksa, harus selalu dengan jalan itu. Be yourself. Nangkep ya? Ya, ini ya. Kemudian nomor 6, saya percaya rekan kerja mendukung saya saat diperlukan. Nah, ini berkorelasi dengan yang nomor 1 tadi ya. Ya, merasa diterima oleh lingkungan. Nah, di sini merasa terdukung saat dia membutuhkan. Dia bekerja nggak merasa sendiri ya. Jadi istilahnya adalah ada kondisi tutwuri handayani oleh pimpinan ya. Ing adyo ing ngarso sing tulodo itu memberikan contoh ing madyo bangun karso. Jadi ada kebersamaan baik oleh pimpinan maupun ya, oleh timnya dalam mendukung tadi itu. Nah, itu ya di nomor 6. Nomor 7, saya merasa dihormati oleh atasan dan rekan kerja. Dihormati bukan berarti kemudian terus mereka tunduk, itu enggak, tapi merasa bahwa harga dirinya itu dijaga. Gitu, harga dirinya dijaga. Batasan-batasan itu dia merasa bahwa ya dia merasa terhargai gitu ya. Ya, ini nomor 7. Nomor 8, saya merasa termasuk ketika keputusan tim dibuat. Jadi dia merasa dilibatkan ketika misalnya ada sebuah keputusan tuh, bahwa keputusan tuh saya andil di dalamnya gitu ya. Saya ada di dalam bagian itu gitu ya. Nah, ini ya. Dia merasa memberikan kontribusi terhadap apa yang hasilnya dicapai pada saat kesepakatan itu ya. Kemudian nomor 9 ya, saya merasa dapat berkembang dan punya peluang karir di organisasi. Nah, ini. Jadi tidak selalu ya peluang karir itu kemudian naik jabatan satu di tempat itu, tidak selalu begitu. Tapi artinya begini, ya dia merasa ketika dia bekerja itu tumbuh gitu ya. Apa yang dia pelajari sekian tahun yang lalu dengan yang sekarang itu beda. Saya udah beda gitu. Setahun yang lalu dengan sekarang ini udah beda. Ya, berjalan lagi saya beda gitu ya. Semakin tumbuh gitu, ada growth gitu ya. Ya, mindset saya juga growth gitu ya. Kemudian kompetensi saya juga growth gitu ya. Ini nomor 9 gitu ya. Kemudian saya merasa perbedaan latar belakang atau kultur ya. Saya merasa perbedaan latar belakang atau kultur saya diterima tempat kerja. Jadi di situ tidak ada yang namanya apa ya, sebuah diskriminasi. Wah, Mbak Prita ini berasal dari Madura ini. Wah, yang Madura ini saya nggak terlalu ini. Misalnya gitu ya. Itu nggak boleh ya. Dia dari manapun oke diterima. Ada yang kulitnya putih kayak saya, ada yang kulit hitam kayak Mbak Prita. Itu nggak terjadi perbedaan, nggak ada masalah gitu, Mbak. Saya putih, Mbak, kalau dikasih kapur, maksud saya begitu. Jadi nggak ngaruh gitu ya. Ya, merasa bahwa itu adalah ya yang membuat perbedaan ini culture ya, kemudian apa ras, suku, agama, itu yang membuat perbedaan adalah ya Tuhan itu ya. Saya dilahirkan seperti ini nggak minta dilahirkan, kalau saya boleh milih saya minta dilahirkan ya seperti apa Korea gitu ya, yang putih itu gitu ya. Tapi kan kenyataannya begini, harus acceptance gitu ya. Gitu kan. Jadi ya udah gitu ya. Terima.
Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang wajahnya pas-pasan, ya, ada yang ganteng, ada ini. Udah, nggak usah ada perbedaan gitu ya. Itu akan menumbuhkan ya, yang namanya itu tadi sense of belonging. Saya nyaman berkolaborasi dan terlibat di dalam kegiatan tim. Nah, ini ada rasa kenyamanan ya ketika dia berinteraksi. Kemudian nomor 12, secara umum saya merasa pulang ketika berada di lingkungan kerja. Jadi ya, kenapa merasa pulang, Bapak Ibu, ya teman-teman semuanya? Kita ini bekerja 8 jam sehari, berarti sepertiga hidup kita itu ada di pekerjaan kita. Nah, artinya kalau sepertiga pekerjaan kita itu seperti hidup kita ada di pekerjaan, kita dari rumah itu pulang, kemudian ke kantor ini kita juga pulang gitu ya. Jadi rumah kedua, istilahnya begitu, merasa di rumah kedua. Coba bayangkan kalau misalnya kita ke kantor itu seperti kita menemukan rumah kedua itu, oh begitu nyamannya itu ya. Nah, ini kuncinya ya. Jadi 12 item ini merupakan sebuah dasar fondasi bagaimana kita menumbuhkan yang namanya sense of belonging. Dan semuanya kalau kita bicara 12 ini, coba kalau kita melihat kuncinya di mana ini? Balik lagi kuncinya adalah di leadership. Peran leader sangat penting di dalam menciptakan ini karena tanpa peran leaders ya tidak akan bisa ya membuat fondasi ini bisa tumbuh gitu ya. Karena yang akan menggerakkan mempengaruhi tim itu adalah para leadernya. Ya, ini kuncinya ya. Maka ya sense of belonging itu penting untuk menghasilkan produktivitas. Sense of belonging, ownership ini adalah penting untuk mencapai yang namanya goal daripada pekerjaan dia ya. Karena bekerja dengan sepenuh hati dengan hanya menggugurkan kewajiban hasilnya pasti bumi dan langit. Nah, gitu ya. Nah, itu harus ada sebuah titik kesadaran dan titik kesadaran itu tumbuh ketika 12 item ini ya kita coba untuk mewarnai tim kita gitu ya. Ini kuncinya adalah di leadership gitu ya. Nah, terus bagaimana Pak kalau kita misalnya punya leader yang belum mengarah ke sana? Maka kuncinya adalah kita membangun kesadaran diri, nah kemudian mempertebal terkait dengan acceptance tadi, memperbesar terkait dengan acceptance tadi. Karena pada satu titik bisa jadi kita akan memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu ya. Tetapi sebelum kita mendapatkan pekerjaan baru yang jauh lebih baik, yang menurut kita jauh lebih baik gitu ya, maka jangan pernah mengatakan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang buruk. Ya, tapi ya lakukan pekerjaan yang sekarang ini dengan penuh amanah dan tanggung jawab dan katakan bahwa ini adalah hal yang harus saya syukuri hari ini dan saya terima dan harus saya syukuri hari ini karena saat ini rezeki saya oleh Tuhan ya dilewatkan pekerjaan ini untuk saya dan keluarga saya. Maka harus saya pegang amanah dan tanggung jawab ini. Lah, perkara nanti ke depan saya dikasih pekerjaan yang jauh lebih baik, ya, lebih nyaman, lebih oke, ya, gaji lebih besar, itu lain cerita. Tapi jangan pernah mengatakan pekerjaan saat ini tidak baik sehingga Anda mencari yang jauh lebih baik. Karena kalau Anda mengatakan bahwa pekerjaan ini tidak lebih baik atau pekerjaan ini buruk, berarti Anda jauh dari rasa syukur. Berarti jauh dari acceptance. Kalau sudah seperti itu, berarti sebenarnya Anda belum memiliki sense of belonging. Dan ketika mendapatkan pekerjaan baru, bisa jadi pekerjaan itu lebih bermasalah atau punya masalah yang sama dengan pekerjaan yang sekarang. Begitu, Mbak Prita. Baik, luar biasa, Pak. Berarti kita tetap ya harus mempertebal rasa acceptance kita, walaupun mungkin di beberapa tempat karena kita tidak bisa mengontrol leader kita ya, Pak. Jadi syukur kalau kita punya leader yang baik seperti di KCI, saya merasa leader-leadernya cukup menerima gitu. Tapi mungkin di beberapa tempat ada yang leadernya belum mampu untuk menumbuhkan sense of belonging. Berarti kita tetap mempertebal acceptance kita. Nah, eh sekarang ini kan era ini Pak, era kerja remote, kerja hybrid gitu ya Pak ya. Kemudian di KCI pun juga ada beberapa ada karyawan yang juga bekerja secara remote gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Pak Joko untuk menumbuhkan sense of belonging untuk eh, bekerja be- untuk pekerja-pekerja yang bekerja remote gitu Pak? Apakah berbeda caranya dengan yang karyawan-karyawan yang berada di kantor selama 8 jam ataukah sama? Ya, kalau saya secara pribadi ya dalam penerapan leadership yang saya lakukan gitu ya. Baik itu di perusahaan saya sekarang di KCI Group ya. KCI Group itu kan punya 4 PT, 4 legalitas kan Mbak ya. Ada KCI, KGI,
Dan ada Indonesia, ada JKB gitu ya, ada 4. Maka sebenarnya sama saja dengan ketika saya bekerja dulu di beberapa perusahaan gitu ya. Jadi prinsipnya yang saya bangun itu gini, aku merasa butuh Anda. Jadi bukan hanya Anda butuh pekerjaan saya, kalau Anda mau kerja silakan, kalau enggak ya sudah, bukan itu. Ya, saya tumbuhkan adalah aku butuh Anda, gitu ya. Jadi aku butuh Anda, itu dulu. Nah, kemudian yang kedua saya tanamkan, Anda pun juga butuh ya pekerjaan ini, gitu ya. Itulah. Jadi akhirnya apa? Pada konteksnya kita akan menjaga yang namanya mutualisme itu, saling membutuhkan itu. Nah, penyadaran akan kondisi saling membutuhkan tadi itu, mengakui bahwa saya butuh Mbak Prita mengakui kalau butuh bekerja di tempat saya, nah, itu kan, itu akan memunculkan saling menghargai, ya kan? Betul nggak? Kalau saya nggak merasa butuh Mbak Prita, terserah aku dong mau bersikap apa, betul nggak? Tapi kalau saya merasa butuh Mbak Prita, ya, maka ketika Mbak Prita berada dalam kesulitan, saya akan bantu. Ketika Mbak Prita berada dalam kondisi butuh bantuan, saya akan bantu. Begitu pula sebaliknya. Begitu saya dan perusahaan ini ada kondisi-kondisi yang butuh Mbak Prita, untuk Mbak Prita harus peduli dan loyal. Masa sih enggak gitu ya? Akan terjadi kondisi timbal balik. Oke? Nah, jadi dimanapun berada sebenarnya, selama dia ya jiwanya itu memikirkan perusahaan kita, itu tumbuh sense of belonging. Tumbuh sense of belonging gitu ya. Jadi walaupun dia hybrid gitu ya, tetapi ya bahkan ya, coba bayangkan ya, ada saya punya rekan dan mungkin saya juga mengalami sendiri ya. Ada pekerja yang itu dia hybrid dan dia merasa bahwa karena diperbolehkan dengan kerjanya hybrid ya, bahkan lebih banyak di rumahnya WFH-nya daripada WFO gitu ya. WFO-nya mungkin sebulan bisa jadi cuma 4 sampai 6 kali gitu ya. Nah, sisanya dia WFA atau WFH gitu ya. Dan karena dia merasa bahwa dikasih fleksibilitas yang seperti itu, dia kadang tidak memikirkan jam kerja, Mbak. Ketika pada kondisi dibutuhkan sesuatu yang urgent, jam 10 malam pun diajak meeting oke gitu ya. Dan tidak pernah mengeluh. Nah, gitu ya. Oke, dan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meminta untuk biaya apa namanya lembur tambahan gitu ya. Itu ya. Itu tadi konsep yang saya tanamkan hanya you butuh aku gitu ya, dan perusahaanku. Ya, dan aku membutuhkan dirimu untuk bisa mensupport aku gitu ya. Perasaan itu harus ditumbuhkan. Sama dengan kita bicara pasangan, Mbak ya. Pasangan itu kalau merasa saling membutuhkan, itu akan tumbuh yang namanya love. Tanpa disadari walaupun Anda dijodohkan, Mbak Prita misalnya dijodohkan gitu ya. Tidak awalnya dia sama-sama saling cinta, tapi udah nikah dijodohkan. Ketika itu ditumbuhkan saling membutuhkan, sudah terikat rasa saling membutuhkan, tumbuhlah yang namanya cinta. Love gitu ya. Akhirnya suka lah terhadap pekerjaan itu. Akhirnya suka lah terhadap, karena apa? Merasa dihargai, merasa dibutuhkan, ya dan sebagainya. Itu Mbak. Jadi sebenarnya konteksnya sama saja, tetapi dalam konteks ini ketika kita bicara hybrid, ya mungkin pertemuan kita dengan dia itu lebih ke arah bagaimana bisa ya menumbuhkan itu tadi rasa saling untuk butuh dan itu diakui dengan sejajar-jajarnya bahwa pekerjaan ini memang Anda butuhkan dan saya itu membutuhkan Anda untuk pekerjaan ini. Itu sih yang saya lakukan selama ini, Mbak. Baik, kuncinya berarti rasa saling membutuhkan ya Pak ya. Eh, Kemudian Pak Joko ini tadi ada pertanyaan. Jadi teman-teman yang mau tanya bisa langsung tanya di kolom chat gitu ya Pak ya. Jadi dituliskan langsung saja. Ini sudah ada dari Kak Merin yang tanya. Kak Merin ini pernah bekerja di tempat yang culture timnya agak tertutup. Mau ngomong takut, mau inisiatif juga kayaknya tidak dihargai. Dalam kondisi seperti itu, apakah mungkin karyawan bisa punya rasa ownership atau belonging gitu ya, Pak? Atau itu harus dari leader dulu, Pak? Oke, itu masih penting ya. Kalau kita bicara terkait dengan kondisi itu kan artinya kan sebenarnya ya itu kan hanya membunuh rasa kreativitasnya ya.
membunuh kreativitas dan inovasinya saja, tetapi kan tidak dibunuh dari sisi yang lain-lain gitu ya. Dia mau menjadi mengoptimalisasi terkait dengan kompetensinya dia juga oke gitu ya. Mungkin timnya juga masih saling support dan biasanya kalau seperti itu Mbak, biasanya di bawah malah kompak. Biasanya begitu Mbak, kompak ngerasani bose. Tapi artinya apa? Hubungan antar teman itu biasanya tidak terlalu banyak konflik ketika terjadi kondisi seperti itu. Mungkin hubungan yang vertikalnya yang tidak terlalu baik karena apa? Leadernya tidak membuka diri. Ya istilahnya kalau istilah sekarang itu leadernya jaim Mbak. Jadi dia jaga image ya, sok berwibawa misalnya begitu ya, jaga wibawa dengan cara dia tidak mau terlalu kelihatan terlalu dekat, terlalu ini gitu ya. Mungkin dia macak galak gitu ya. Itu kondisi-kondisi yang memang ya, style kepemimpinan tipe-tipe generasi X dan kolonial gitu ya. Mungkin seperti itu ya model-modelnya, dan itu harus disadari oleh teman-teman para Gen Z, memang banyak yang masih ya berpola seperti itu gitu ya. Nah, terus bagaimana? Apakah ownership itu bisa muncul? Saya katakan bisa. Kenapa? Itu tadi. Anda merasa butuh nggak terhadap pekerjaan ini? Gitu. Ya udah, acceptance aja terhadap kondisi leader yang seperti itu, gitu ya. Karena faktanya Anda udah terima pekerjaan ini kok. Anda udah terima pekerjaan ini, dan pekerjaan yang Anda terima ini pastilah ketika Anda terima pekerjaan ini, Anda anggap sesuai lah pekerjaan ini dengan diri Anda. Well, apapun itu ya. Ketika Anda menerima pekerjaan ini, Anda diterima, berarti perusahaan merasa bahwa Anda cocok untuk pekerjaan ini, dan Anda pun cocok untuk pekerjaan yang Anda sedang lamar itu. Itu dulu. Jadi dulu bahwa Anda butuh pekerjaan ini dulu ya. Ketika Anda mengakui atas pekerjaan ini, Anda acceptance bahwa pekerjaan ini memang aku butuhkan, aku acceptance atas kondisi ini, maka cobalah untuk acceptance terhadap sikap leader Anda yang seperti itu. Gitu ya. Ya memang seperti itu. Ya, Anda mau merubah, ya setengah mati. Ya. Kenapa? Karena ada kondisinya ketika Anda merubah yang namanya leader Anda itu butuh yang namanya power, dan Anda nggak punya power untuk merubah itu. Maka apa yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah adalah cara kita menyikapi leader kita. Itu ya. Sampai kapan itu? Ya, sampai Anda merasa bahwa pada satu titik saya sudah tidak membutuhkan pekerjaan ini. Kapan itu? Di saat Anda menemukan pekerjaan yang merasa bahwa Anda jauh lebih baik. Itu ya. Oke. Karena apa? Harus fair. Kita harus menyadari bahwa tidak akan ada yang menjamin bahwa Anda akan selamanya berada di perusahaan itu. Itu ya. Jadi walaupun Anda punya sense of belonging, Anda punya ownership, tidak ada satupun orang yang punya sense of belonging atau ownership tinggi itu akan dijamin akan selamanya berada di perusahaan itu. Tidak akan ada yang menjamin. Tapi selama Anda berada di perusahaan itu, Anda harus acceptance terhadap satu, akui dulu bahwa Anda butuh pekerjaan itu. Ya, kemudian karena Anda mengakui bahwa Anda dengan sesadaran butuh pekerjaan itu untuk nafkah Anda, untuk menafkahi diri Anda dan keluarga Anda, maka pegang amanah dan tanggung jawab itu, kemudian acceptance terhadap sikap daripada leader Anda yang memang tertutup tadi itu. Udah gitu. Sampai kapan? Sampai Anda merasa bahwa ada pekerjaan yang menurut Anda jauh lebih baik. Lingkungan kerja jauh lebih baik. Itu. Nah, tapi jangan, sekali lagi jangan pernah mengatakan bahwa situasi yang sekarang ini itu tidak baik ya. Itu nggak boleh gitu ya. Mindset itu harus kita tepis kondisinya. Menurut saya begitu. Jadi jangan kemudian Anda menuntut orang lain berubah, apalagi itu pimpinan kita, atasan kita, setengah mati, Mbak. Apalagi Anda menuntut pimpinan perusahaan berubah gitu ya, owner berubah. Ya setengah mati. Di mana-mana banyak sekali owner itu yang agak nyeleneh pemikirannya, Mbak. Gitu. Kenapa aku nyeleneh ya? Karena itu tadi, karena owner itu kadang-kadang pemikirannya out of the box. Yang tidak dipikirkan karyawan, dia pikirkan itu ya. Kok aneh ya wong itu ya? Karena aneh itulah dia jadi owner gitu. Gitu. Kadang-kadang pemikirannya nggak bisa diterima oleh karyawan itu ya. Jadi Anda akan susah untuk mengubah mereka. Maka cara pandang kita, cara kita menyikapinya itu yang harus diubah. Itu menurut saya. Jadi kuncinya adalah dalam sikap kita. Itu Mbak. Berarti tetap berfokus pada apa yang bisa kita rubah gitu ya Pak ya. Tidak Ya. perlu mempermasalahkan hal-hal yang tidak bisa kita rubah, karena itu justru membuat kita stres. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Saya tanya aja pada Mbak Prita. Mbak Prita udah menikah sekian tahun ya. Pasti ada satu kebiasaan suami yang itu tidak disukai oleh Mbak Prita. Betul nggak? Ya pasti ada Pak.
Pasti ya. Nah, ketika itu dipersoalkan, jadi konflik nggak? Masalah, Pak. Jadi masalah. Ya. Nah, udah kalau memang dia susah susah berubah selama problematika, selama perbedaan itu bukan pada sesuatu yang esensi gitu ya, bukan melanggar hukum, kemudian norma etika, norma susila, ya, it's okay. Itu hanya persoalan kebiasaan yang memang aku sebenarnya nggak suka, tapi dia punya itu, yang saya harus accept. Sama, sebenarnya dia pun juga sama. Dia melihat Mbak Prita ada sesuatu kebiasaan yang mungkin dia nggak suka, tapi dia berusaha acceptance. Selama sama-sama acceptance, no problem kan? Betul. Iya kan? Karena merasa Betul. tadi saling membutuhkan. Nah, kita kembalikan ke pekerjaan. Selama saya menyadari bahwa saya butuh pekerjaan ini dan saat ini adanya ini dan ini harus saya syukuri, saya pegang amanah dan tanggung jawabnya, finish itu ya. Orang lain mau berbuat apa, mau bersikap apa, ya saya tinggal bagaimana saya menyikapinya aja kan gitu. Gitu kan? Baik. Baik, Pak, kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Nadira. Apa ada, Pak, dampak negatif dari sense of belonging di tempat kerja? Mungkin dampaknya bagi karyawan sendiri dan bagi perusahaan mungkin, Pak. Apakah ada? Ada, Mbak. Jadi masalahnya begini, ketika kita sudah menumbuhkan sense of belonging ya, rasa memiliki, orang itu akan cenderung dia berada pada zona nyaman. Nah, ketika pada zona nyaman itu ya, orang tadi ketika dia punya yang namanya kompetensi tinggi, ya dia akan membangun kompetensinya. Nah, pada satu titik ya kompetensi itu akan membuat perusahaan itu semakin berkembang juga, ya akan tumbuh, ya. Dan dia akan memiliki yang namanya growth mindset, dia terus tumbuh dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah ya ketika itu tidak bisa dipertahankan, maka dia akan melompat keluar. Sebenarnya nggak ada masalah ketika dia melompat keluar, kemudian dia ada generasi yang meneruskan dan itu sudah dicetak oleh dia, maka win-win lah. Perusahaan juga tidak akan merasa kehilangan karena ya udah membuat dia bertumbuh, tapi dia juga meninggalkan jejak yang baik. It's okay, no problem. Karena sekali lagi nggak ada yang bisa menjamin orang itu akan bertahan selamanya di perusahaan itu. Yang jadi masalah justru begini, ketika orang itu punya ownership yang cukup tinggi, sense of belonging, rasa memiliki yang cukup tinggi, engagement yang sangat kuat, tapi kompetensinya nggak bertumbuh, Mbak. Bisanya itu aja. Ya, dia loyal pada perusahaan, tapi ya gitu-gitu aja kerjaannya. Ya, perkembangan teknologi dia nggak mau belajar. Dia gaptek. Kemudian suruh belajar ini, aduh sudah aku gini aja lah kondisinya. Nah, akhirnya lama kelamaan bikin jengkel juga gitu ya. Akhirnya orang lain bisa ini itu dia nggak bisa ngapa-ngapain karena ketinggalan. Ya, itu terjadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kondisinya orang itu bertahan lama di perusahaan, nggak mau keluar karena merasa bahwa itu sudah cukup nyaman di perusahaan itu, dia digaji tiap tahun naik gitu ya. Pokoknya dia tiap bulan rutin terima gajinya, tapi ya bisanya hanya itu saja. Nah, ini ya fenomena kalau saat ini itu ada yang namanya fenomena job hacking ya. Job hacking itu orang kalau kita bicara job hacking itu adalah orang bertahan dengan kondisi terpaksa karena dia itu nggak punya pekerjaan lain atau mencari pekerjaan lain susah. Kalau ini bukan fenomena job hacking, dia fenomena berada di zona nyaman karena dia merasa pengen selamanya berada di situ. Sehingga saking pengennya selamanya di situ, ketika usia pensiun pun, kalau bisa jangan digantikan. Sehingga dia pelit ilmu, nggak mau mengajarkan kepada orang lain. Sehingga ketika dia pensiun, kalau bisa pekerjaan itu tetap dia dikontrak lagi gitu ya, sampai meninggal dunia berada di situ. Itu aspek dampak negatifnya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, ketika bekerja misalnya ada ngelihat ada senior Anda kok pelit banget sama ilmu gitu ya. Sebenarnya dia takut kemudian posisinya digantikan oleh Anda gitu ya. Digantikan orang lain. Kenapa? Dia sangat nyaman berada di situ. Pengennya nggak tergantikan gitu. Gitu kan begitu, Mbak. Ini dampaknya kondisinya seperti itu. Nah, maka kuncinya menumbuhkan sense of belonging itu harus disertai dengan peningkatan kompetensi. Kita harus memaksa dia untuk tumbuh. Karena kalau enggak, itu tadi dia terjebak saking nyamannya udah berada di zona nyaman akhirnya nggak berubah. Akhirnya apa? Ya itu tadi yang terjadi. Lama-lamaan di perusahaan bicaranya senioritas akhirnya begitu. Berarti semakin tinggi sense of belonging kita, kesadaran untuk peningkatan kompetensi diri kita itu juga harus semakin tinggi juga ya, Pak? Harus diseimbangkan seperti itu. Otomatis orang yang sense of belonging-nya tinggi dia akan bekerja dengan semangat, Mbak.
Nah, ketika dia semangat, kondisinya berada di zona motivasi yang cukup di atas rata-rata gitu ya, karena dia bekerjanya sepenuh hati, dengan hati. Dia menyadari dengan pekerjaan ini dia all out gitu ya, untuk mengerjakan untuk mencapai target yang ada, maka otomatis untuk mencapai target itu dia butuh pengembangan kompetensi. Kalau enggak, dia nggak akan bisa mencapai itu kan. Dia akan terus untuk tumbuh, berusaha untuk tumbuh dan belajar. Itu, Mbak. Oke, baik. Semoga terjawab Kak Nadira. Pertanyaan dari Kak Nadira tadi, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, ada dari Kak Fuad. Saya ingin bertanya sebagai seorang HR. Jadi kalau tadi sebagai seorang employee ya Pak, sekarang ada Ya, dari sudut pandang seorang HR. Kadang kita dituntut menjaga stabilitas internal agar tetap semangat, nyaman, dan tidak ada konflik di lapangan. Ada manajer dari departemen lain yang kemudian melakukan sebaliknya, yaitu tidak mensupport, cenderung blaming, dan berfokus pada masalah. Yang kemudian banyak dari karyawan mengeluh tentang manajer tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya salah jika membiarkan hal tersebut masih berlangsung? Lalu ketika sudah mencoba untuk one on one dengan manajer tersebut, untuk membahas perilakunya yang cenderung resisten, jika Bapak di posisi tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Gitu, Pak. saya Jadi akan sebagai melepaskan konflik itu, Mbak. Jadi konflik, kita bicara manajemen konflik itu tidak selalu harus kemudian menahan konflik. Oke, kadang-kadang konflik itu diperlukan. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada orang. Jadi kalau misalnya kita harus tahan konflik itu, ya, jangan sampai kemudian HR itu jadi pemadam kebakaran terus. Ada kalanya kebakaran itu dibiarkan terjadi untuk memberikan pelajaran pada orang, asalkan kebakaran itu kita bisa manage. Paham maksud saya ya? Jadi konflik itu kadang-kadang harus kita lepaskan agar terjadi gitu. Tapi ketika itu terjadi bukan berarti itu kegagalan HR. Tapi pastikan kalau konflik itu terjadi kita bisa menyelesaikannya. Kira-kira begitu. Jadi kita ukur. Kalau kemudian dengan nasihat tidak bisa, ya. Kemudian dengan one on one dia resisten kondisinya. Kita udah ingatkan bahwa ini nanti kondisinya akan bakal terjadi ini Pak. Kalau kemudian Bapak lakukan itu, ya kemudian dia resisten, ya biarkan itu terjadi. Ibarat misalnya gini, oh tak kandani kan, kapokmu kapan kira-kira, kira-kira begitu. Tapi bukan itu ya esensinya, bukan kita kemudian, tapi kadang ada orang itu yang mau belajar, ya dengan cara apa? Dengan adanya peristiwa, bukan dengan nasihat, gitu Mbak. Jadi contohnya begini Mbak, saya ini orang auditori, saya tuh belajar itu jauh lebih mudah mendengarkan daripada saya membaca Mbak. Ya, jadi kalau misalnya saya mendengarkan sesuatu yang di YouTube itu saya jauh lebih mudah untuk menerima. Ya, daripada kemudian dikasih buku atau makalah atau slide gitu kemudian suruh baca. Itu saya lebih cepat mendengar. Nah, banyak orang juga begitu. Ketika misalnya dikasih nasihat itu resisten. Kalau saya dikasih nasihat walaupun nasihatnya dari anak kecil pun akan saya dengerin. Itu saya open minded. Ya, tapi tidak semua orang mau seperti itu. Dia hanya mau mendengarkan orang yang statusnya lebih tinggi dari dia. Dia hanya mau mendengarkan kalau dia ini lebih berkuasa dari dia. Dia kalau mau mendengarkan kalau selevel dengan dia. Dia kalau mau mendengarkan kalau usianya kalau lebih junior dia nggak mau. Ada orang yang seperti itu. Nah, terus bagaimana cara kita untuk memanage itu? Nah, inilah kita bicara tentang manajemen konflik. Manajemen konflik itu jangan diartikan bahwa kita harus membendung konflik agar tidak konflik. Tidak. Tetapi manajemen konflik itu ada kalanya memang konflik itu harus terjadi, tetapi kita bisa menyelesaikan konflik itu agar tidak membesar. Gitu ya. Jangan bermain api, nanti akan ada kebakaran. Ya, kok dia jangan bermain api nanti kamu terbakar, misalnya gitu. Dia terus main api, ya udah ben coba. Ya. Wow, kebakar beneran. Jangan sampai kemudian kebakar sampai meninggal dunia. Yang penting itu. Ya, nah, panas kan gitu ya. Nah, kalau udah panas gitu, makanya jangan main api, Pak. Kan udah tak bilang tadi kira begitu. Cuma caranya jangan begitu. Nanti kalau dia benar-benar belajar dari peristiwa itu, jangan dikapokkan. Oh, kapok kan, misalnya jangan begitu. Nanti dia akan defend lagi gitu ya. Jangan defend lagi. Sama dengan begini ya, saya punya teman dulu itu di kos-kosan ketika saya dulu kuliah. Dia tanya gini,
satu kosan itu ada 4 orang, kita kan kontrak rumah 4 orang, ya 3 orang itu semuanya sholat, ada satu itu yang susah banget untuk sholat, awalnya nggak mau sholat, dikandani, kita gini nggak mau. Pada satu ketika kita melihat dia itu tiba-tiba sholat, Mbak. Ya, saya langsung bersyukur gitu ya. Lah kok ini teman saya satunya itu lambene letrek, Mbak, tahu letrek ya? Begitu dia selesai sholat itu langsung diginikan, tumben kamu sholat, insaf ya, sekarang mau jadi ustadz, jadi kiai, sesuk enggak sholat lagi, Mbak. Gara-gara Kenapa? disemoni tadi, Pak. Karena disemoni, egonya muncul, dia egonya defend. Harusnya dirangkul gitu ya. Harusnya dirangkul, oh ya besok ayo sholatnya bareng-bareng ya, harusnya begitu, disemoni gitu ya. Besoknya nggak sholat lagi. Karena egonya tersentuh. Nah itu tadi juga begitu. Kalau misalnya, kapokmu kapan ya kamu ya, kayak gitu. Ya sudah dikandani kalau ini nanti akan terjadi konflik beneran kan, itu salahmu. Dia nanti akan terus defend. Karena harga dirinya merasa tidak mau dia disalahkan gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu kita oke Pak, kita bantu menyelesaikan ya, oke. Ya. Dia akan belajar itu. Oh iya, ternyata saya membuat ini. Ya, membuat kondisi ini akan menjadikan peristiwa begini. Jadi begitu ya. Konteksnya manajemen konflik itu bukan dalam konteks kita hanya selalu membendung konflik. Ada kala konflik itu kita lepas, ya agar itu memberikan efek jera gitu ya. Satu contoh lagi, saya ketika dulu masih bekerja itu ada yang mencuri. Mencuri itu nilainya paling hanya sekitar 45 ribuan, Mbak. Jadi dia mencuri kain, kemudian dibebetkan di apa ya, di perut gitu ya. Nah, kita laporkan sampai ke polisi, Mbak. Ya, banyak diprotes, oh nilainya hanya 45 ribu dan sebagainya. Tapi dengan tahu karyawan bahwa 45 ribu diproses sampai ke polisi, sampai ke pengadilan, akhirnya dia di PHK juga, tapi akhirnya ngandang juga 3 bulan gitu ya, di penjara gitu ya. Akhirnya membuat efek jera kepada karyawan yang lain, bahwa ini bukan persoalan 45 ribunya, tapi sebuah komitmen tentang integritas itu kita sedang tegakkan. Nah, jadi ya memang akhirnya ribet, kita harus ngurusin itu, tetapi pada konteksnya ketika itu selesai, ya situasi akan jauh lebih kondusif karena sudah ada contoh, karena begitu. Itu strateginya, Mbak. Dan jadi HR ya, jangan terlalu ini ya, melihat kondisi itu jangan terlalu melihat itu sebagai sebuah persoalan besar, karena memang tugas HR di situ. Kalau semuanya bisa sesuai dengan pemikiran kita, wah enak tenan gitu ya, tapi enggak. Karena pemikiran departemen yang lain yang tidak mengelola SDM, biasanya dia akan fokusnya ke target. Kadang-kadang tidak memanusiakan manusia, gitu ya. Nah, tugas kita di situ untuk memang bagaimana mengelola SDM itu untuk membuat netralisasi dari sisi itu. Memang tidak semua leader sama. Justru disitulah membuat kita menjadi HR yang nantinya benar-benar bisa jauh lebih profesional karena kita menghadapi problematika orang yang berbeda-beda. Ya. Bahkan mungkin ada yang lebih parah dari itu gitu ya. Gitu. Ya. Luar biasa. Oke. Memang berat kerjanya HR ini ya, Pak. Jadi jembatan antara banyak orang itu sepertinya. Betul ya. Tapi jadi jembatan jangan mau diinjak, Mbak ya. Ya, betul. Tetap jadi jembatan yang kokoh gitu ya, Pak. Jembatan yang kokoh untuk bisa menopang gitu ya. Tapi jangan hanya sekedar mau diinjak-injak terus kita sakit gitu ya. Intinya begitu. Betul. Oke. Semoga terjawab ya Kak Fuad untuk pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Kak Edison. Izin bertanya Pak, apakah ownership dapat dimaknai dengan komitmen, terutama affective komitmen? Seperti itu Pak. Oke, ya. Otomatis kalau kita bicara namanya sense of belonging atau ownership itu komitmen pasti ada. Komitmen terhadap apa? Komitmen terhadap pekerjaan, komitmen terhadap perusahaan, ya, terhadap profesi dia, itu dia pasti ada gitu ya. Tetapi komitmen itu jangan diartikan bahwa orang komitmen ini seperti orang menikah kemudian selamanya begitu ya. Dalam konteks pekerjaan agak sedikit berbeda karena kita bicara komitmen itu bisa jadi nanti komitmennya akan beralih ke komitmen profesi gitu ya. Kalau komitmen terhadap perusahaan, dia mungkin akan berusaha untuk stay di perusahaan itu gitu ya. Kalau komitmen terhadap pekerjaan, dia akan memegang amanah dan tanggung jawab. Tapi ada yang dia komitmen terhadap profesi. Nah, komitmen terhadap profesi ini, misalnya saya HR, ya, saya HR itu suka banget gitu ya. Saya jadi HR di sini. Nah, ketika pada kondisinya kemudian nanti saya pindah ke perusahaan lain, ya saya tetap jadi HR, itu komitmen, Mbak. Saya nggak jadi marketing ini, saya jadi HR lagi. Itu komitmen terhadap profesi. Gitu ya. Nah,
sense of belonging atau rasa memiliki itu ya ada komitmennya, tapi komitmen ini adalah lebih kepada komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukan di perusahaan itu, gitu ya. Tapi komitmen terhadap profesi ya itu adalah sebuah pendukungnya, gitu. Karena dia dilakukan menopang daripada komitmen terhadap pekerjaan dan perusahaan tadi. Misalnya gini, kalau komitmen terhadap profesi itu diletakkan di atas daripada komitmen terhadap pekerjaan dan perusahaan. Misalnya Mbak Prita ini orang HR gitu ya. Kemudian sangat cinta kepada HR, tiba-tiba saya pindah ke marketing, Mbak. Yang awalnya Mbak Prita ini sebagai HR di perusahaan ini kemudian sangat loyal, kemudian suka, kemudian sepenuh hati terhadap pekerjaannya, kemudian cinta pada perusahaannya. Begitu dipindah ke marketing, Mbak Prita akan merasa diperlakukan tidak adil dan merasa bahwa ini bukan Mbak Prita. Akhirnya apa? Ya, rasa memiliki terhadap perusahaannya menjadi hilang. Karena tadi komitmennya ditempatkan pada komitmen profesi yang jauh lebih tinggi. Nah, apakah salah itu, Pak? Sebenarnya tidak. Karena ini bicara tentang yang namanya idealisme. Nah, ketika kita bicara idealisme ditempatkan, maka ketika idealisme itu merasa kemudian digoyang, ya, maka tidak salah kemudian ketika orang itu kemudian melepaskan komitmen terhadap perusahaan tadi, kemudian dia berpindah untuk mencari komitmen profesi tadi itu. Ini, Pak, ya. Nah, ketika komitmen profesi itu terjadi, maka ya itu tadi akan ditempatkan, dan sense of belonging atau ownership itu, kepemilikan terhadap rasa kepemilikan terhadap pekerjaan di perusahaan itu akan ditempatkan ketika dia sesuai dengan komitmen profesinya. Kalau enggak, itu nggak akan bakal tumbuh. Nangkep ya? Nah, beda dengan orang yang dia berpikirnya bukan komitmen profesi. Contohnya saya ini, komitmen saya terhadap profesi is okay, tapi nggak banget gitu ya. Contohnya begini, saya jadi business owner itu sejak tahun 2012, masih saya posisi kerja, Mbak. Saya jadi business owner itu bukan di bidang pelatihan awalnya. Di bidang pelatihan itu saya mendirikan yang namanya PT Kementerian Inspirasi, itu akte pendirian pertama tahun 2015. Tapi tahun 2012 saya sudah usaha fashion. Saya bekerja di perusahaan tekstil, saya tahu di situ ada kain-kain apa ya istilahnya, kain afkir ya. Kain sobek, kain afkir, kain sisa yang itu dijual murah gitu ya. Akhirnya saya beli. Saya buat sebuah produk, kemudian saya jual gitu. Ternyata laku gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah banyak orang bertanya, "Loh, Pak Joko itu suka jahit ya? Pak Joko itu suka jahit menjahit. Suka dunia fashion ya?" Saya akan jawab dengan tegas dan sangat tegas, saya jawab tidak gitu ya. Dengan tidaknya itu panjang. Tidak gitu. Tapi bayangkan, Mbak, ini ada peluang saya bisa mendapatkan bahan dengan murah, saya bisa jahit dengan murah, saya bisa jual mahal. Bisa menghasilkan duit. Kalau saya bertahan dengan komitmen profesi, saya orang HR kok. Kok disuruh jahit? Suruh bisnis fashion. Enggak banget deh gitu. Ya saya nggak dapat duit. Akhirnya apa? Saya belajar mencintai. Belajar acceptance tadi itu. Oke, ini ada peluang. It's okay. Saya cari penjahit di Tulungagung, kemudian bahan ini saya bawa ke Tulungagung. Ya awalnya begitu. Saya kasih merek sendiri, ya. Berkembanglah dari 2012 itu sampai ya. Terus ya akhirnya jadi mulai dari posisi UD jadi CV, ya kita punya 17 agen Pak di seluruh Jawa Timur, bayangkan waktu itu. Nilai omsetnya sampai M. Kemudian dihapus dengan yang namanya pandemi itu. Itu ya. Nah, pada saat sebelum pandemi itu, saya acceptance. Dan saya mencoba untuk, it's okay, HR tetap saya jalani, tetapi ini ada dunia lain yang saya harus berperan. Yang sekiranya memang saya harus tempatkan ini tidak, komitmen itu tidak di atas profesi, tapi komitmen ini terhadap sesuatu yang sekiranya menghasilkan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Ketika saya ngasih kerjaan penjahit itu banyak orang loh saya kasih nafkah karena dia bisa bekerja menjahit dari tukang-tukang jahit yang ada di Tulungagung itu waktu itu sekian banyak orang gitu ya untuk memproduksi produk-produk fashion saya waktu itu saya tempatkan di atas kemanfaatan walaupun saya tidak suka menjahit dan sampai dengan hari ini saya tidak bisa menjahit, Pak.
Kemampuan saya hari ini, saya hanya tahu bagaimana membedakan kain yang bagus dan kain yang jelek, dan saya bisa membedakan mana jahitan yang bagus dan mana jahitan yang jelek. Tetapi saya tidak bisa menjahit sampai dengan hari ini. Oke, ya ini kondisinya. Jadi jangan, kalau mau memiliki sense of belonging tinggi, jangan tempatkan yang namanya komitmen profesi di atas daripada komitmen sebagai di pekerjaan maupun di perusahaan itu. Tapi andai kata itu ditempatkan, berarti Anda harus memastikan bahwa Anda ditempatkan sesuai dengan profesi Anda. Karena kalau tidak, pasti yang namanya komitmen itu nanti akan hilang. Komitmen pekerjaan benar akan hilang. Berarti sense of belonging juga akan pupus gitu, Mbak. Oke ya. Gitu. Oke, Pak. Kalau saya menyimpulkan dari jawabannya Pak Joko, berarti kita yang paling tinggi adalah mindset kebermanfaatannya, seperti ya, Pak. Sense of belonging di kebermanfaatannya. Yes, walaupun tidak sesuai dengan komitmen profesi gitu ya. Betul. Yang penting bermanfaat gitu ya, Pak. Yes, Baik. betul. Selanjutnya, semoga terjawab Kak Edison ya. Selanjutnya ada dari Bu Nuning. Nah, permisi bertanya Pak Joko, bagaimana cara menumbuhkan sense of belonging karyawan dengan usia di atas 50 tahun? Nah ini Pak, kerja hanya sekedar datang, ngopi, ngobrol, kerja kalau disuruh aja. Kemudian yang bersangkutan sering mempengaruhi karyawan-karyawan fresh graduate dan karyawan lainnya untuk tidak loyal dengan perusahaan. Ini sebenarnya sepertinya karyawan-karyawan yang deadlock ini Pak. Bagaimana Ya, menumbuhkan sense of belongingnya Pak? jangan ditumbuhkan lagi, itu sense of belonging udah tinggi. Buktinya dia nggak mau keluar dari perusahaan kok. Dia melakukan itu karena pengen bertahan di situ. Dia takut pekerjaannya hilang. Itu kan? Dia pengen tetap bertahan di situ. Sampai kapan? Sampai selamanya. Bahkan kalau mau ditanyain, seandainya Anda sudah usia pensiun dan pensiun, Anda tetap mau bekerja di sini apa enggak? Dikontrak lagi. Dia pasti akan jawab iya itu. Saya berani taruhan itu. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu sense of belonging-nya udah tinggi banget itu. Cuma masalahnya reaksi sense of belonging-nya itu dituangkan dengan cara yang negatif. Kenapa? Karena dia merasa terancam. Terancam oleh apa? Terancam oleh perubahan gitu, Mbak. Jadi kalau kita bicara sense of belonging tadi itu kan harusnya dia dilakukan dengan semangat, dia harus menunjukkan kinerja yang oke, dia harus tumbuh. Nah ini, kenapa kok itu tidak dilakukan? Karena dia udah merasa, oh jauh banget ketertinggalanku. Kalau aku mengejar ini, aku udah nggak nutut otak saya nih. Terlalu jauh aku mengejar ketertinggalan itu. Kalau aku dituntut kayak gini, aku capek udah mikir gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan? Dia berusaha bertahan mencari yang namanya massa. Dan banyak yang sama dengan dirinya. Kalau banyak kan ya akan susah nih perusahaan kalau misalnya banyak yang seperti saya. Contohnya kan banyak. Contoh misalnya Anda nggak pakai helm, ya di perempatan lampu lalu lintas ada polisi, Mbak. Yang nggak pakai helm Mbak Prita saja, dredeg Mbak Prita, Mbak. Tapi begitu melihat kanan kiri, sing nggak pakai helm ternyata banyak, ini ada 10, tenang aja. Hati-hati, Pak. Ayo, wani nyekel aku berarti sing liyane kudu dicekel kan gitu. Begitu Mbak Prita dicegat, Mbak Prita kan pasti protes. Kenapa yang dipegang cuma saya, Pak? Kok yang lain enggak? Gitu kan? Yang lain loh enggak apa-apa. Kok saya yang dipegang? Gitu kan? Sama. Itu adalah reaksi ketakutan dia dalam konteks itu tadi. Karena dia mengejarnya itu susah. Mengejarnya udah jauh ketinggal. Gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Orang-orang bermasalah seperti ini, ya, problem seperti ini, solusinya adalah melalui coaching counseling. Dia harus dilakukan pendekatan, tidak bisa pendekatan massal. Dia harus dilakukan pendekatan secara individu. Siapa yang harus melakukan? Yang melakukan bisa HR, bisa melalui atasan dia, yang atasan itu atau HR-nya itu memiliki authority figure, memiliki pengaruh kepada dirinya. Kalau ngomong didengarkan, sentuh hati nurani dia bahwa kamu ini tetap bisa bekerja di sini, kamu tetap akan bertahankan di sini, kamu saya jamin tetap akan bekerja sampai kamu pensiun. Tapi ya kinerjamu saat ini itu dinilai tidak baik, kasih feedback ya.
Ingat salah satunya tadi adalah dengan diberikan feedback gitu ya. Dengan diberikan apresiasi, salah satunya juga diberikan feedback. Feedback yang positif kemudian kita berikan sama dia dan kita kaitkan dengan tujuan. Tadi kan ada purpose, makna ya, dan tujuan bahwa bekerja itu sesungguhnya Anda ini juga carikan nafkah keluarga. Nah, kalau kamu pengen nafkah keluargamu tetap ini ada dari perusahaan ini, maka goal dari perusahaan yang ditargetkan kepada kamu lakukan dengan baik. Pegang amanah dan tanggung jawab ini dengan baik. Ya, maka yang harus lakukan apa? Lakukan ini. Pak, saya nggak bisa, Pak. Saya ketinggalan. Oke, ya kamu harus mau belajar gitu ya. Karena kalau nggak mau belajar, kondisinya mau tidak mau kamu akan tersingkir. Gitu ya. Kondisinya begitu. Ya, balik lagi kuncinya di leadership ini. Ambil lagi situ. Ya, jadi jangan ditumbuhkan sense of belonging lagi. Sense of belonging dia udah tumbuh karena kenyataannya dia nggak mau keluar di situ, udah bertahan di situ. Cuma cara mengekspresikan sense of belonging-nya tadi itu karena ada kekhawatiran. Kekhawatiran tadi itu yang ada dalam dirinya yang membuat dia itu akhirnya jadi mempengaruhi orang lain untuk sisi yang negatif agar dia punya teman yang banyak yang sama dengan dia. Mempertahankan zona nyamannya dengan cara begitu, gitu Mbak. Baik. Oke. Itu sebenarnya karena ini ya Pak, lebih karena takut tersisih gitu. Iya, takut tersisih, takut pekerjaannya hilang sebenarnya. Takut hilang. Iya. Nah, kalau tadi kita kan sudah bicara banyak tentang bagaimana caranya leader menumbuhkan sense of belonging eh, sense of belongingnya karyawan gitu ya Pak ya. Kalau dari sisi HR nih Pak, apa yang bisa dilakukan HR untuk karena dia bukan leader, bukan atasan dari semua karyawan kan Pak, tapi dia adalah pengelola manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Apakah ada program tertentu atau ada strategi apa yang bisa dilakukan oleh seorang HR untuk menumbuhkan sense of belonging karyawan-karyawan di perusahaan? Oke ya, ini salah satu challenge-nya orang HR ya. Eh, sekarang ini eranya human capital namanya ya. Human capital itu namanya aja capital itu aset, human itu adalah manusia. Meletakkan manusia sebagai aset paling utama. Makanya dalam konsep human capital building itu kalau saya menggambar yang namanya HR itu berada di pondasi yang paling bawah gitu ya. Itu karena dia aset. Nah, maka salah satu konsep dalam human capital itu sekarang ini ya mencetuskan yang namanya mungkin sudah banyak kita dengar yang namanya work life balancing. Ya, work life balance. Ya gitu ya. Bagaimana itu menciptakan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang itu disupport oleh perusahaan itu, Mbak. Jadi orang dalam bekerja itu nggak dituntut hanya sekedar bekerja aja nggak, tapi ya dia juga diperhatikan dari sisi ini ya keseimbangannya. Jangan sampai kemudian stres kerja dia dialami ya, kesehatan mentalnya akhirnya berdampak gitu ya. Kemudian juga apa namanya dia bekerja itu merasa hanya sekedar pokoknya tenaganya dikuras saja untuk mencapai hasil, tapi dia sendiri nggak merasa terperhatikan. Ya kan? Hal-hal yang menjadi kebutuhan manusiawi itu sediakan, kasih program, contoh misalnya bagi karyawan wanita yang itu menyusui dikasihlah tempat untuk ini apa namanya itu Mbak mompa ASI ya. Samping, Pak. Mbak ASI kemudian dikasih namanya tempat penyimpanannya. Itu salah satu ya wah aku kalau kayak gini diperhatikan gitu ya. Jadi menumbuhkan perusahaan apa ya sebuah image bahwa oh aku di perusahaan ini benar-benar dimanusiakan gitu ya. Kemudian sarana ibadah berikan secara layak. Ya, contoh misalnya saya di salah satu gedung perkantoran yang sangat megah waktu saya di Jakarta mengisi pelatihan gitu ya, in-house training di sana. Ketika jam istirahat saya mau melakukan sholat aja, waduh Mbak, sholatnya itu tempatnya hanya 2x2 gitu ya. Tuh alasnya tuh kerdus Mbak. Padahal gedungnya mewah, berkarpet, ruang meetingnya mewah gitu. 2x2 kan pakai kerdus lagi kayak gitu. Nah, itu namanya kan menempatkan kondisi yang namanya tadi itu ada diskriminasi ya.
merasa bahwa ini perbedaan antara kondisi-kondisi antara suku, agama, ras. Jadi akhirnya merasa ya sense of belonging-nya menjadi rendah, akhirnya begitu. Ya, contohnya sarana ibadah tadi itu, kemudian yang tadi menyusui tadi itu, mungkin dikasih namanya olahraga bersama, kegiatan 17-an. Buatlah program-program yang sekiranya itu bisa membalancing, ya bisa membuat stress release, bisa membuat kekompakan antar tim itu berjalan, ya bisa membuatnya namanya program employee gathering bersama dengan KCI Tour gitu ya. Membuatnya namanya outbound bareng bersama dengan KCI outbound gitu ya. Itu adalah program-program yang bisa dimunculkan, tetapi jangan membuat program yang given. Maksudnya apa? Asal terselenggara, harus ada muatannya. Nah, itu ya. Muatannya arahnya ke sana tadi itu, menumbuhkan sense of belonging gitu ya. Kasih yang namanya program beasiswa bagi anak karyawan yang berprestasi setiap tahun, biayanya nggak besar, tapi nilai-nilai plus-plus yang seperti itu tadi itu akan membuat yang namanya tumbuh rasa memilikinya. Program-program itu harus dilakukan. Di samping itu juga harus ada yang namanya penerapan yang namanya core value ya. Ya, internalisasi budaya kerja yang diturunkan dari core value itu juga penting. Lakukan sosialisasi terhadap dengan core value itu, ya itu akan menumbuhkan. Saya belajar banyak dari klien saya. Saya kemarin itu kan saya memegang event dari salah satu perusahaan yang cukup terkenal ya di daerah Perak. Kalau teman-teman tahu Bogasari itu kan sekarang dibeli Indofood kan, makanya namanya PT ISM Indofood Sesuai Makmur Bogasari Development, jadi divisi Bogasari Tepung. Dalam setiap pelatihan yang saya pegang, mulai sudah beberapa batch ini, totalnya sekarang ini sudah 6 batch saya pegang itu. Mulai dari yang in class-nya sampai dengan outbound-nya kemarin, tidak pernah yang namanya meninggalkan yang namanya 6 falsafah Bogasari. Ya, tidak pernah meninggalkan yang namanya core value. Gitu. Ya, selalu dibawa itu, walaupun dengan tema apapun yang namanya core value tetap dibawa. Ya. Artinya apa? Ya, ya itulah potret perilaku. Ya, mereka disatukan dalam perusahaan itu menjadi satu dengan yang namanya core value itu. Dan core value bukan hanya sekedar pajangan, tapi benar-benar diinternalisasikan. Berupa apa? Berupa yang namanya perilaku-perilaku nyata, dan itu selalu ditekankan terus di dalam yang namanya kelas-kelas, kemudian ada games, di dalam outbound pun itu harus ditanamkan terkait dengan yang namanya core value. Ya, jadi walaupun judulnya karakter building, core value tetap dibawa, diselipkan di situ. Walaupun judulnya leadership training gitu ya, tapi core value tetap dia. Jadi leadership ya based on-nya itu adalah ke core value. Karakter building based on-nya ke core value, selalu begitu. Pengembangan yang lain silakan, tapi jangan pernah meninggalkan yang namanya 6 core value daripada perusahaan itu, selalu dibawa terus. Ya, ini ya program HRD harus membuat kondisinya begitu. Jangan pernah lupakan work life balancing ya. Itu sangat penting, kegiatan-kegiatan seperti itu untuk menumbuhkan itu. Gitu ya. Nah, terus kemudian ya kalau saya bicara bagaimana Pak untuk menumbuhkan sense of belonging karena fondasinya leadership, maka jangan pernah lupa ya selalu pelatihan saat ini yang paling sangat dibutuhkan adalah pelatihan leadership untuk para leader. Karena fondasi dasar untuk mencetak ya mencetuskan terkait dengan hal itu semua adalah di leaders. Ya, maka lakukan pelatihan leadership ya. Selalu continue ya kepada para leader. Pak dulu udah pernah gitu ya. Ya leadership seperti apa gitu ya. Jadi balik lagi. Sekarang ini eranya udah bergerak terus ya. Maka lakukan leadership transformasional. Saya aja di KCI punya yang namanya kurikulum leadership itu ada 5 level ya. Level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tanamkan secara bertahap kepada teman-teman leaders ini. Itu Mbak Prita. Oke, berarti tidak hanya dari sisi employee-nya saja, tidak dari sisi karyawannya saja, tapi dari sisi leadernya juga perlu diberi program gitu ya Pak. Ada Ya, materi betul. tentang leadership, kemudian untuk yang di sisi employee-nya lebih ditekankan work-life balance seperti itu. Satu pertanyaan terakhir lagi Pak dari Pak Hari. Pak Hari setuju kuncinya ada pada leadership. Jika ada sebuah lembaga, ada beberapa karyawan yang tidak memiliki ownership atau sense of belonging, sebagai HR perlu yang dievaluasi atau asesmen leadernya atau sistemnya atau SOP-nya, Pak.
Kita lakukan dulu yang namanya identifikasi. Kita bicara problem solving itu kan akar masalahnya ada di mana gitu ya. Apakah konteksnya akar masalahnya memang di sistemnya gitu ya. Apakah kalau kita bicara 5M itu kan ada man-nya gitu ya, ada metodenya, kita bicara sistemnya, SOP-nya berarti kan. Ya, kemudian ada juga money, ya, kemudian ada material, ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara ini mungkin dari aspek 3 lah, kita bicara apakah sistemnya, apakah kemudian leaders-nya, apakah juga dari konteks yang lain itu ya. Nah, balik lagi kita harus identifikasi dulu root cause-nya ada di mana gitu ya. Tapi kalau saya boleh tanpa harus melakukan yang namanya mengidentifikasi ya, saya boleh melakukan judge gitu ya. Kalau misalnya ada yang namanya, ya contohnya begini, kalau misalnya ada anak yang nakal di sekolah gitu Mbak, yang salah itu orang tuanya, anaknya atau gurunya Mbak? Atau Tiga, temennya? tiga-tiganya, Pak. Anaknya, gurunya. Iya. Nah, kan begitu ya, balik lagi ke situ. Jadi walau kita tidak perlu harus misalnya melakukan yang namanya analisa sebab akibat gitu ya. Misal gitu, kita boleh menjudge gitu. Pertanyaannya begitu. Kalau misalnya ada anak yang nakal di sekolah, yang salah ini gurunya yang mendidik, apakah yang salah ini adalah orang tuanya di rumah, ataukah yang salah temannya atau dia sendiri gitu. Balik lagi begitu. Nah, balik lagi ketika ada kita melihat menilai ya orang tersebut kok ownership-nya rendah gitu ya. Ya, yang salah apakah dirinya? Apakah sistem yang diterapkan sendiri tidak mendukung dia mencapai itu? Apakah ya leadernya yang salah? Kalau saya ngomong itu ya semuanya salah. Tapi kalau saya ngomong grade, pertama kali saya harus pertanggungjawabkan adalah ke leadernya. Sama tadi kita kan bicara anak, ya pasti nanti akan dipanggil pertama kali adalah orang tuanya. Orang tuanya panggil ke sekolah, kan begitu Mbak? Iya kan? Pasti orang tuanya dulu. Nah, sama ini pasti adalah ya orang tua dalam konteks ini ketika kita bicara di perusahaan adalah leadernya. Nah, leadernya dulu. Bagaimana Anda bisa mendidik ya anak buah Anda kok bisa seperti ini? Nah, kan begitu. Kalau kemudian ya konteksnya saya sudah melakukan ini semua dan kemudian yang lain-lain nggak ada masalah, cuma dia yang bermasalah, maka mungkin dia perlu sentuhan khusus. Makanya leader harus diberikan kemampuan melakukan coaching, counseling gitu ya. Untuk membuat dia ini meluruskan apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah dilakukan upaya-upaya itu kok tetap, Mbak, berarti sebenarnya dia punya tendensi lain. Kan ini berperilaku aneh yang berbeda dengan yang lain. Berarti dia punya tendensi lain. Tendensi lainnya apa nih? Ya, apa memang dia sebenarnya sudah nggak niat kerja, gitu kan? Ya kalau udah nggak niat kerja ya sekalian aja, mumpung, gitu kan? Diomongin sekalian, itu ya. Terus karepe piye, kan begitu. Kalau udah upaya-upaya itu dilakukan, misalnya tadi anak itu udah dari orang tuanya dipanggil, di kandani orang tuanya lagi, gurunya juga udah memberikan ini nasihat-nasihat, udah dikasih banyak dan sebagainya, bekal dan sebagainya. Kok tetap nakal, Mbak? Sakjane ngono apa dhewe wis gak pengen sekolah to gitu. Kenapa begitu kan? Aku nggak pengen sekolah. Kenapa? Pokoknya nggak pengen sekolah di situ, aku pindah saja. Loh, kan bisa jadi ada tendensi yang lain yang itu tidak terungkapkan. Gitu. Nah, ketika itu terungkapkan ya kita tinggal cari solusinya nanti. Kalau memang udah nggak niat di perusahaan ya gimana? Ya memang Anda sudah nggak niat di perusahaan ya sudah. Apakah SP1, SP2, SP3 kemudian keluar PHK gitu ya? Apakah dia minta pengunduran diri? Apakah di pensiun dini? Well itu adalah teknis. Intinya harus keluar dari perusahaan gitu ya. Tapi kalau memang masih bisa dibenahi, kita berpositif thinking aja. Tinggal siapa yang benahi gitu ya. Gitu ya. Jadi itu. Kemudian sistem itu sendiri mengakomodir nggak? Apakah sistem itu sudah melakukan itu ada di kegiatan-kegiatan yang menunjang dia memiliki ownership ini. Kalau udah yang lainnya udah oke, hanya tinggal dia berarti kan ini ada yang nyeleneh. Balik lagi ya, tidak semuanya akan berjalan lancar. Tinggal kita memastikan bahwa apakah jumlahnya itu banyak. Kalau jumlahnya itu sedikit ya mungkin tidak semuanya bisa terjaring sistem. Kadang-kadang kita membeli beras yang premium pun kadang-kadang batunya itu 1-2 juga masih ikut ya ini terkena ada gabahnya juga gitu ya, ada kotorannya juga gitu ya. Nah, kita sudah menerapkan sistem yang bagus untuk menumbuhkan itu ya kadangkala di dalam karyawan itu ada yang nyeleneh 1-2 itu wajar gitu ya.
Yang penting nggak akeh-akeh, nggak banyak-banyak. Kalau jumlahnya banyak, berarti ada something wrong terhadap sistemnya, ada something wrong terhadap programnya, yang itu harus kita evaluasi. Ada something wrong terhadap leadernya yang mungkin ya dia tidak mampu untuk menumbuhkan itu di dalam timnya. Bisa jadi begitu, Mbak. Tapi kalau jumlahnya sedikit, ya itu adalah tantangan leader untuk memberikan coaching, counseling atau treatment khusus kepada karyawan yang memang nyeleneh tadi itu. Itu, Mbak. Baik, luar biasa. Berarti harus ada evaluasi yang menyeluruh gitu ya, Pak. Nah, Pak Joko, kita sudah sampai di ujung webinar kali ini. Jadi untuk menutup, Pak, kalau misalnya ada satu apa ya, satu tips kecil yang besok pagi bisa langsung diterapkan oleh teman-teman untuk meningkatkan sense of belonging pada perusahaan. Kira-kira apa nih? Oke ya, teman-teman, sebenarnya untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan kita lakukan, ketika kita beraktivitas dimanapun ya, Anda sekarang ini sedang mencari nafkah, kuncinya satu adalah acceptance ya, terima kondisi yang ada ini dengan segala kesadaran yang Anda punya, gitu ya. Akui bahwa inilah pekerjaan Anda, akui bahwa ini tempat Anda mencari nafkah, akui bahwa ini adalah sarana saya untuk mencarikan nafkah bagi diri saya dan keluarga saya. Ya, sampai kapan? Sampai saya mendapatkan hal yang lebih baik. Selama saya belum mendapatkan yang lebih baik, maka amanah ya dan tanggung jawab ini harus saya pegang dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, karena inilah ya yang saya harus lakukan. Nah, apakah ini terpaksa? Ya, mungkin awalnya terpaksa, tapi saya harus belajar mencintai dari apa yang diberikan Tuhan kepada saya saat ini. Dengan saya belajar mencintai, ya, menyukai daripada apa yang saya lakukan ini, maka akan tumbuh yang namanya berkah. Dan ketika keberkahan itu tumbuh, maka Anda akan berada pada stage yang namanya rasa bahagia ketika Anda bekerja. Dan kebahagiaan ketika Anda bekerja, happiness at work, itu adalah sesuatu nikmat yang luar biasa ketika Anda menjalankan dengan sepenuh hati. Karena bekerja pada dasarnya adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Mbak. Terima kasih. Luar biasa. Pak Joko, terima kasih untuk pemaparannya di webinar kali ini eh tentang sense of belonging untuk employee seperti itu. Pak Joko, terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di Amin, lain amin. kesempatan. Nah, Oke, untuk mungkin teman-teman, saya tambahan di boleh sini, Pak. Mbak. Kalau misalnya teman-teman ya, kebetulan kita memang apa namanya di webinar ini seperti yang disampaikan Mbak Prita, barangkali ada yang menitipkan donasi untuk Jumat Berkah, silakan seikhlasnya mau 10.000, 20.000, 50.000 silakan. Kebetulan bulan ini kita menyelenggarakan besok ya. Besok, kemudian ada lagi nanti di Desember. Kita kumpulkan nanti kumpul berapa, kemudian kita bukan untuk saya ya, bukan donasi sekali lagi bukan untuk saya, tapi nanti kita akan Untuk ada kegiatan teman-teman. Jumat Berkah memberikan makanan ya untuk adik-adik yatim piatu di panti asuhan ya. Maka kita berikan setiap Jumat 2 minggu sekali gitu ya. Barangkali mau partisipasi silahkan. Ya, kita tidak memaksa ya, bagi yang mau dan memiliki kelonggaran hati silahkan. Dengan senang hati nanti boleh dikirimkan ke nomor rekeningnya lewat chat ya. Silakan bagi yang berkenan. Sekali lagi tidak memaksa. Itu aja Mbak Berita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Jadi teman-teman kita itu sebenarnya patungan untuk berbagi kebahagiaan ke teman-teman di panti asuhan seperti itu. Besok kita akan mulai menyalurkan ya untuk yang bulan em, yang kedua bulan ini ya. Besok kita akan ke teman-teman di panti asuhan seperti itu. Baik, untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, dipersilahkan untuk mengisi link absensi, karena nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan ke email yang ada di absensi. Nah, untuk rekening donasi sudah ditulis oleh Pak Joko di kolom chat. Teman-teman yang berniat untuk patungan ya, kita patungan berbagi kebahagiaan ke adik-adik di panti asuhan bisa dikirimkan ke rekening tersebut. Biasanya kita akan melaporkan hasil Jumat Berkahnya, kita laporkan di grup KCI Training dan Instagram KCI Training. Jadi jangan lupa teman-teman untuk memfollow IG Instagram KCI Training ya, langsung aja @KCI Training. Itu selain ada laporan,
Jumat Berkah, biasanya kita juga mengupdate jadwal-jadwal webinar dan pelatihan-pelatihan kita. Juga ada konten-konten edukasi, konten-konten yang cukup bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman HR seperti itu. Baik, kalau sudah, saya rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya malam ini, luar biasa sekali. Pak Joko, terima kasih sekali lagi untuk insight-nya malam ini. Semoga kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah minggu depan kita akan ada webinar masih dalam satu series dengan webinar ini. Minggu depan kita akan ketemu dengan kakak-kakak dari Arayu seperti itu dengan materi yang berbeda tapi tetap dalam satu series ini ya. Jadi jangan lupa kurang lebih tanggal 27 atau 28 ya, saya lupa ini. Ya, antara 27 28 ya. Bentar, saya contek dulu biar nggak lupa. 28 nanti akan ada materi tentang 28. how mindfulness helps you work and life better. Nanti sama Kak Renalda ya, dari Arayu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih, sehat selalu untuk malam. semuanya. Terima Assalamualaikum kasih Pak semuanya. Joko.